Bab 69, Mundur dari Pengawasan. Kepala Klan Wang, kamu. Bukan hanya orang banyak yang terkejut, bahkan Zhang Xuan sedikit bingung dengan situasi saat ini. Bahkan jika dia telah mengajari Wang Ying, seharusnya dia tidak perlu melakukan perjalanan khusus untuk mengunjunginya. Kamu merawat kaki putriku dan memberikan pengetahuan yang sangat mendalam padanya. Sudah sepantasnya saya datang sendiri untuk menunjukkan rasa terima kasih saya kepada Anda. Kepala Klan Wang mengangguk. Masalah dengan kaki Wang Ying selalu membebani hatinya. Guru ini tidak hanya mengobati kecacatannya, dia bahkan meningkatkan kekuatannya. Kemampuannya sudah sebanding dengan guru-guru. Di hadapan guru-guru, bahkan identitasnya sebagai kepala klan Wang tidak ada artinya sama sekali. Dia adalah muridku, jadi wajar jika aku harus membimbingnya dengan baik. Disinilah tanggung jawabku berada, jadi kau tidak perlu berterima kasih padaku. Zhang Xuan menganggukkan kepalanya. Tanggung jawab seorang pendidik adalah untuk memberikan pengetahuan, memberikan keterampilan dan mengklarifikasi keraguan. Dalam kehidupan sebelumnya, meskipun dia mungkin baru saja menjadi pustakawan di sekolah menengah, dia masih menjadi anggota fakultas pengajaran. Karena itu, ia sangat menghormati dan mencintai pekerjaan ini. Karena Wang Ying adalah muridnya, tidak ada alasan baginya untuk merasa puas diri karena menyelesaikan masalahnya agar dia dapat berkultivasi lebih baik. Setelah melihat ketenangan yang dia ajak bicara, kerumunan menjadi gila sekali lagi. Ini adalah kepala klan Wang. Ini seperti seorang pengemis yang bertemu dengan seorang miliarder. Bagaimana dia bisa tetap begitu tenang, tidak cemas sedikit pun. Disinilah tanggung jawab saya. Bagus. Melihat pemandangan ini, Penatuamo membelai janggutnya dan dia mengangguk setuju. Saat angin dunia berubah, nilai-nilai kuno berangsur-angsur terkikis. Dalam mengejar ketenaran dan keuntungan, banyak guru telah melupakan tujuan utama mereka. Adalah terhormat bagi Zhang Xuan Laoshi ini untuk tetap setia pada intinya. Dengan pola pikir seperti ini, bersama dengan kepercayaan dan rasa hormat Liu Yang dan kepala klan Wang Hong, bisakah tetua Sang Chen salah? Petik 2. Pada titik ini, keraguan mulai muncul di benak Penatuamo. Sebelum dia datang, dia telah mendengar banyak kritik tentang Zhang Xuan Laoshi dari Sang Chen, menyebabkan dia berpikir bahwa dia benar-benar sampah yang tidak berguna yang hanya mampu menipu, menyanjung, dan membahayakan orang lain. Namun, dari kelihatannya sekarang, ini tampaknya tidak menjadi masalah sama sekali. Namun, dia memilih untuk menyimpan keraguannya untuk dirinya sendiri dan terus mengawasi situasi. Kepala klan Wang, silakan masuk. Seperti yang diharapkan dari seorang penatua, ekspresi canggung Sang Chen pulih dengan cepat saat ia mengundang kelompok dari klan Wang ke kursi masing-masing. Kepala klan Wang Hong, Penatua Mo menggenggam tangannya. Oh, itu Penatua Mo siang dari persekutuan guru. Angin macam apa yang membawamu ke sini hari ini? Hanya memperhatikan Penatua Mo sekarang, Wang Hong dengan cepat berdiri. Guild Guru adalah guild nomor 1, naik di atas Guild Apoteker, Guild Master Formasi dan banyak lainnya. Bahkan jika kultivasi para tetua di guild tidak sebanding dengan miliknya, mereka tetap bukan orang-orang yang bisa disinggung oleh klan Wang. Ada beberapa masalah kecil yang membutuhkan perhatianku. Penatuamo dengan santai menjawab. Kemudian, dengan tatapan bingung, dia menatap, bahkan jika Wang Ying Xiaoji mengakui Zhang Xuan sebagai gurunya, Anda tidak perlu datang secara pribadi untuk mengunjunginya. Petik 2. Xiaoji tanda hubung lebih besar dari Nona, Nyonya Muda. Siapa orang di hadapannya ini? Kepala klan dari salah satu dari 4 klan besar, seorang ahli luar biasa yang menguasai kekuatan yang luar biasa. Bahkan jika putrinya telah mengakui Zhang Xuan sebagai gurunya, dan Zhang Xuan telah merawat kecacatan yang telah mengganggunya untuk waktu yang lama, situasinya masih tidak memerlukan kunjungan pribadi dari pihaknya. Sepertinya Penatuamo masih sebijak biasanya. Memang, saya memiliki sesuatu yang saya butuhkan untuk menyusahkan Penatua Sang Chen. Kepala klan Wang Hong mengangguk sambil tersenyum. Oh, masalah saya, kepala klan Wang terlalu sopan. Jangan ragu untuk berbicara apapun yang Anda butuhkan dari saya. Selama itu dalam kemampuan saya akan mencoba yang terbaik untuk mencapainya. Mendengar bahwa pihak lain memiliki sesuatu untuk ditanyakan padanya, kepercayaan diri Penatua Sang Chen pulih. Dia menatap Zhang Xuan dengan gembira saat dia membelai janggutnya, menunjukkan sikap superioritas. Anda kebetulan mengobati kecacatan Wang Ying secara kebetulan, sehingga mendorong kepala klan Wang untuk memberi Anda pandangan tambahan. Namun, jika kita melihat situasi dengan hati-hati, terlepas dari identitas atau kemampuan untuk memelihara orang lain, Anda masih terlalu pucat dibandingkan dengan saya. Dengar, kepala klan Wang memiliki sesuatu untuk ditanyakan padaku. Seperti ini, putraku telah berada di bawah pengawasanmu selama beberapa hari ini dan dia berada di bawah perawatan Sang Laoshi. Saya minta maaf karena tidak datang secara pribadi lebih awal untuk mengucapkan terima kasih kepada Anda. Dengan gerakan tangan dari kepala klan Wang, seorang tetua berjalan ke depan dan menyajikan sesuatu. Ini adalah tanda penghargaan saya atas perhatian yang Anda tunjukkan kepada putra saya beberapa hari ini. Kepala klan Wang, tidak perlu terlalu sopan.
Mengajar dan membina generasi muda adalah tugas seorang guru. Aku tidak berani menerima hadiahmu. Penatua Sang Chen dengan cepat menolaknya. Mengingat Penatua Mo dari persekutuan guru ada di sini, bahkan jika dia ingin menerima hadiah, dia akan membutuhkan nyali untuk melakukannya. Karakter jujur Penatua Sang patut dikagumi. Atas penolakan pihak lain, kepala klan Wang Hong melambaikan tangannya saat dia menjatuhkan masalah itu. Kemudian, dia ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan, sebenarnya, ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Penatua Sang hari ini. Baru-baru ini, putra saya menghadapi beberapa masalah dalam kultivasinya. Dia menyadari bahwa pelajaran sesepuh tidak cocok dengan dia. Jadi, bisakah kamu menariknya dari pengawasanmu? Mundur dari pengawasanku. Setelah mendengar kata-kata ini, ketenangan di permukaan tetapi kegembiraan di dalam Penatua Sang Chen terhuyung-huyung dan hampir jatuh. Menarik diri dari pengawasan saya. Mengapa Anda ingin menarik diri dari pengawasan saya tiba-tiba? Seorang siswa yang menarik diri dari pengawasan guru sama dengan menamparkan wajahnya, karena ini berarti bahwa kemampuan guru untuk memberikan pengetahuan di bawah standar. Awalnya, dia mengira kepala klan Wang Hong ada di sini untuk mendelegasikan beberapa tugas kepadanya, jadi dia merasa gembira tentang hal itu. Pada akhirnya, alasan kunjungannya ternyata adalah masalah ini. Sial, jika berita itu menyebar, dia bahkan mungkin kehilangan posisinya sebagai kepala biro pendidikan. Dia bisa mati karena malu. Memang, saya harap Penatua itu dapat memenuhi permintaan saya ini. Kepala klan Wang Hong berkata. Ini, Penatua Sang Chen merasakan sensasi berapi-api di wajahnya, seolah-olah seseorang menamparnya. Dia merasa ingin marah, tetapi pada saat yang sama, dia tidak berani melakukannya. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia tersenyum dan berkata, Kepala klan Wang, jangan khawatir tentang itu. Karena putramu sudah membuat keputusan, maka aku akan mengabulkan permintaannya. Petik 2. Setelah itu, dia mengambil token giok identitas dari pihak lain dan meneteskan setetes darah segar di atasnya. Weng, rencana pelajarannya tentang itu telah dihapus. Terima kasih saya, Penatua Sang. Kepala klan Wang Hong mengangguk puas saat dia memberikan token giok kepada Wang Tao. Tidak perlu kata-kata seperti itu. Hubungan antara seorang guru dan seorang siswa harus saling menguntungkan. Jika dia tidak dapat beradaptasi dengan ajaran saya, sangat wajar jika dia ingin mundur dari pengawasan saya. Hanya itu, bolehkah saya tahu guru mana yang ingin diakui Wang Tao setelah menarik diri dari pengawasan saya? Petik 2. Saat hatinya berdarah, Penatua Sang Chen tersenyum. Wang Tao adalah siswa yang sangat terkenal di bawah sayapnya. Dia adalah eksistensi luar biasa yang mampu mencetak 10 besar dalam ujian level setiap tahun. Untuk orang seperti itu menarik diri dari pengawasannya, hanya dengan memikirkannya, dia merasa ingin mencabuti rambutnya. Pada saat yang sama, dia juga bingung. Karena kepala klan Wang Hong bersikeras agar putranya mundur dari pengawasannya, siapa yang akan dia akui? Dia adalah seorang penatua, sekaligus kepala biro pendidikan. Dia mungkin bukan guru terbaik di seluruh akademi, tetapi dia dianggap sebagai guru bintang. Ada banyak orang yang akan memeras jalan mereka untuk berada di bawah sayapnya. Dia benar-benar tidak bisa memikirkan siapapun yang bisa membuat kepala klan Wang secara khusus melakukan perjalanan ke sini untuk membantu putranya menarik diri dari pengawasannya dan beralih ke pengawasan mereka. Oh, aku sudah punya calon dalam pikiranku. Kepala klan Wang Hong berdiri dan berjalan ke Zhang Xuan. Dengan sopan, dia bertanya, Zhang Laoshi, apakah mungkin bagimu untuk menerima putraku, Wang Tao, di bawah pengawasanmu? Bisakah kamu menerima dia sebagai muridmu? Apa, ini seharusnya tidak terjadi. Untuk menarik diri dari pelajaran Penatua Sang Chen, hanya untuk menjadi murid Zhang Xuan. Petik 2. Melihat tindakannya dan mendengar kata-kata itu, seluruh menara kehendak pencerahan menjadi sunyi senyap. Semua orang sudah gila, terutama Penatua Sang Chen, dia hampir muntah seteguk darah dan mati di tempat. Kepala klan Wang Hong, kamu pasti bercanda. Menarik diri dari pelajaran saya hanya untuk berada di bawah pengawasan seorang rekan yang mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi gurunya. Sang Bin dan Cao Xiong tercengang. Guru sampah yang mereka pandang dengan hina sebelumnya sebenarnya membuat kepala klan secara pribadi melangkah maju untuk membujuk seorang penatua untuk menarik putranya dari pengawasannya sehingga putranya bisa berada di bawah sayapnya. Langit yang agung dan bumi yang luas, dapatkah Anda menjadi lebih tidak masuk akal? Namun, sebelum kerumunan itu bisa pulih dari kegilaan mereka mendengar suara samar seorang pemuda bergema di ruangan itu. Maafkan saya, tapi saya menolak. Gudong, semua orang jatuh ke lantai. Bab 70, Keraguan. Persetan, menolak. Kakak, apakah kamu serius? Petik 2. Sang Bin, Cao Xiong dan Shen Biru menarik-narik rambut mereka, masing-masing dari mereka hampir gila. Kegembiraan yang mereka alami hari ini lebih dari apa yang telah mereka alami sepanjang hidup mereka. Siapa Wang Tao? Salah satu dari 10 jenius teratas di akademi. Tidak ada satu guru pun yang tidak berlomba-lomba untuk menariknya ke bawah sayap mereka. Saat itu,
Penatua Sang Chen hanya berhasil mengikatnya dengan mengeksploitasi identitasnya sebagai kepala biro pendidikan. Seorang jenius seperti itu, disertai dengan permohonan pribadi dari kepala klan Wang, persetan, Anda benar-benar menolaknya. Sang Bin dan yang lainnya merasa seolah-olah mereka baru saja mengalami 10.000 kerusakan, dan mereka mendapati diri mereka tidak dapat mengatur napas. Beberapa saat yang lalu, dia baru saja mengkritiknya karena tidak dapat merekrut siswa. Namun, saat berikutnya, kepala klan Wang mengirim putranya ke dia. Namun, yang paling mengejutkan adalah, dia menolak untuk menerimanya. Hatiku, Penatua Sang Chen merasakan darah segar mengalir tak menentu di sekitar tenggorokannya, mengancam akan menyembur keluar kapan saja. Apakah masih ada keadilan di dunia ini? Apakah masih ada hukum di dunia ini? Saya seorang penatua, belum lagi kepala biro pendidikan. Adalah satu hal bahwa Anda menarik diri dari pengawasan saya untuk mengakui seorang rekan yang mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru sebagai guru Anda. Yang terburuk dari semuanya adalah dia menolak untuk menerima. Penatua Sang Chen merasa seolah-olah wajahnya telah dirobek dengan keras, ditumbuk dan berserakan di lantai. Pada saat ini, dia sangat menginginkan sebuah lubang muncul di tanah sehingga dia bisa menyembunyikan dirinya di dalamnya. Terlalu memalukan. Dia merasa seolah-olah martabatnya telah dibuang jauh-jauh ke rumah neneknya. Berdiri di samping, bola mata Elder Mo Xiang juga akan jatuh ke lantai. Beberapa saat yang lalu, pendapatnya tentang Zhang Laoshi telah meningkat, tetapi dari kelihatannya sekarang, tampaknya itu masih belum cukup. Menolak. Kecanggungan tercermin di wajah kepala klan Wang. Ia langsung melirik anaknya. Saya mohon Zhang Laoshi untuk menerima saya sebagai murid Anda. Petik 2. Wang Tao buru-buru melangkah maju, berlutut di lantai dan menatap Zhang Xuan dengan ekspresi tulus. Memang benar bahwa dia telah memandang rendah Zhang Laoshi ini sebelumnya. Namun, setelah melihat kaki adik perempuannya disembuhkan dan kekuatannya melonjak, serta mengingat bagaimana pedangnya dijepit oleh dua jari pihak lain, dia sudah terkesan dengan dia dari lubuk hatinya. Saya menolak. Zhang Xuan mengusirnya. Seorang siswa dapat memilih gurunya. Demikian pula, seorang guru juga dapat memilih muridnya. Kemarin, Wang Tao ini menerobos masuk ke kelasnya. Bukan saja dia tidak sopan, dia bahkan menodongkan senjata padanya. Bagaimana dia bisa menerima siswa seperti itu di bawah sayapnya? Saat itu, meskipun Zhao Ya hanya menantangnya secara lisan, dia masih dihukum untuk membersihkan kamar kecil. Jika seorang guru tidak memiliki martabat, murid-muridnya akan memandang rendah dirinya. Jika itu masalahnya, bagaimana bimbingannya dapat membuahkan hasil pada mereka? Saya tahu bahwa saya gegabah dan saya telah menyinggung Zhang Laoshi, tetapi karena saya masih belum dewasa dan tidak tahu sopan santun, saya harap Anda tidak akan menentang saya. Mengetahui alasan di balik penolakannya, Wang Tao buru-buru berbicara. Martabat seorang guru tidak bisa dinodai. Setelah dia menggunakan pedang untuk menyerang Zhang Xuan, adalah satu hal bagi pihak lain untuk tidak meributkan masalah ini. Namun, saat ini, dia masih berharap untuk diterima di bawah asuhannya. Tidak heran permintaannya akan ditolak. Memang, anak saya tidak tahu kehebatan guru, jadi dia sedikit gegabah saat itu. Saya harap Anda bisa memaafkan, kepala klan Wang Hong dengan cepat menjelaskan. Kepala klan Wang, tidak perlu mengatakan ini. Saya tidak berpikir bahwa ini adalah alasan mengapa Zhang Laoshi menolak untuk menerima putra Anda. Pada titik ini, sebuah suara tiba-tiba bergema di ruangan itu. Menelusuri sumber suara itu berasal dari orang yang baru saja kalah dalam ujian kehendak pencerahan beberapa saat yang lalu, Cao Xiong. Jika itu hanya beberapa saat yang lalu, dengan prestise dan kedudukan Elder Sang Chen, dia pasti bisa membatalkan hukuman untuknya. Jika itu gagal, dia juga bisa memikirkan metode untuk menarik hukuman, membiarkan kesepakatan itu secara bertahap menghilang dari pandangan. Namun, pada saat ini, kepala klan-klan Wang Hong, datang untuk memohon pada Zhang Xuan. Sangat mungkin dia tidak akan bisa lolos dari hukuman pengadilan kehendak pencerahan jika situasinya terus berlanjut seperti ini. Bagaimanapun, situasinya sudah tidak dapat diubah. Tidak perlu baginya untuk khawatir tentang memburuknya hubungannya dengan Zhang Xuan lebih jauh. Tidak, mendengar seseorang menyela kata-katanya, wajah kepala klan Wang Hong menjadi gelap karena ketidaksenangan. Zhang Xuan ini hanya memiliki kekuatan dari ranah Fighter 3 dan Zenki sedangkan level kultivasi Wang Tao Xiaoye saat ini adalah ranah Fighter 4 dan Pigu. Karena kekuatannya tidak dapat menandingi dia, bagaimana dia bisa membimbingnya atau memberinya petunjuk? Alasan mengapa dia enggan menerimanya sebagai muridnya adalah karena dia juga menyadarinya. Petik 2. Xiaoye tanda hubung lebih besar dari Tuan Muda. Dengan ekspresi buas di wajahnya, Cao Xiong mengaum. Memang, kekuatannya bahkan tidak sebanding dengan Wang Tao Xiaoye. Untuk berpikir bahwa dia bahkan akan mempertimbangkan untuk menerimanya sebagai muridnya, sungguh lelucon. Sang Bin segera bereaksi dan buru-buru menambahkan. Kepala klan Wang, tolong pertimbangkan kembali keputusanmu. Tidak apa-apa bagi Wang Tao Xiaoye untuk menarik diri dari pengawasan saya,
Tetapi jika dia mengakui seseorang yang ranah kultivasinya lebih rendah darinya sebagai gurunya, akan sulit baginya untuk meningkatkan level kultivasinya di masa depan. Kilatan juga melintas di mata Penatua Sang Chen. Itu benar, Zhang Xuan yang berdiri di depan mereka hanya memiliki kekuatan seorang fighter 3 dan Zenki Rilem. Ini adalah fakta yang diketahui oleh semua orang di akademi. Seorang ahli fighter 4 dan mengakui seseorang yang lebih lemah darinya sebagai tuannya, ini sendiri adalah lelucon. Ini, Gedeng, jantung klan Wang Hong berdetak. Dia telah mendengar teori luar biasa Zhang Xuan dari mulut Wang Ying, tetapi dia tidak tahu tingkat kultivasinya yang tepat. Meskipun Wang Tao telah menyerangnya sebelumnya, karena dia tidak pernah memberitahunya tentang hal itu, dia juga tidak menyadarinya. Jika apa yang dikatakan pihak lain itu benar, dan Zhang Laoshi ini hanya memiliki kekuatan alam pejuang 3 dan Zenki, maka dia benar-benar tidak mampu mengajar Wang Tao. Memang benar bahwa seorang guru yang berpengetahuan luas dalam teori dapat memberikannya kepada muridnya, tetapi hanya dengan mengolahnya dan mengujinya secara langsung, dia akan memiliki pemahaman yang lebih besar tentangnya. Jika guru itu sendiri belum mencapai ketinggian seperti itu, maka kecil kemungkinan dia bisa mengajar mereka dengan baik. Ini seperti di kehidupan Zhang Xuan sebelumnya. Jika guru sendiri tidak mampu memecahkan masalah, lalu bagaimana dia bisa mengajar muridnya untuk melakukannya? Ada banyak hal yang perlu diketahui oleh seorang guru agar siswa dapat mencatatnya saat berkultivasi. Jika tidak peduli berapa banyak teori luar biasa yang mungkin dimiliki seorang guru di otak mereka, mereka seperti pantulan bulan di danau, tidak dapat digunakan secara praktis. Zhang Xuan, bahkan jika kamu ingin mengajar Wang Tao Xiaoye, apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya? Jika tidak, berhentilah bertindak di sini. Dengan kekuatanmu sebagai fighter 3 dan, kamu mungkin bisa mengacaukan beberapa mahasiswa baru yang baru saja masuk akademi, tapi jangan bermimpi melakukan hal yang sama dengan siswa yang lebih tua. Melihat Zhang Xuan tetap diam, kebiadaban dan kegembiraan bersinar di mata Cao Xiong. Memang, kepala klan Wang. Apa yang dikatakan Cao Xiong Laoshi masuk akal. Zhang Xuan sendiri belum bisa menembus fighter 4 dan, jadi wajar jika dia tidak yakin dengan metode kultivasi di level itu. Bagaimana dia bisa membimbing kultivasi ranah pigu siswa seperti itu? Mendapatkan kembali kepercayaan dirinya sekali lagi, Tetua Sang Chen berkata sambil mengelus jenggotnya. Tidak, kata-katamu salah. Mendengar ejekan orang banyak, Wang Tao buru-buru berdiri untuk menjelaskan. Siapa bilang kekuatan Zhang Laoshi tidak bisa menandingiku? Kemarin, ketika saya secara tidak sengaja menyinggung perasaannya, saya menyerangnya dengan pedang saya menggunakan kekuatan penuh saya. Namun, dia berhasil menangkap pedangku dengan mudah hanya dengan 2 jarinya. Prestasi seperti itu tidak mungkin jika dia hanya di ranah Zenki. Petik 2. Tangkap dengan 2 jari. Haha, Wang Tao Xiaoye, bahkan jika kamu ingin memberinya sedikit martabat, kamu harus menemukan sesuatu yang lebih bisa dipercaya. Petik 2. Cao Xiong mencibir dengan dingin, kamu adalah ahli ranah fighter 4 dan pigu dan kekuatanmu melebihi 700 kg. Lebih jauh lagi, mengingat berat dan kecepatan pedang Anda, bahkan seorang ahli tahap utama ranah Pixue akan merasa sulit untuk mengambilnya dengan tangan kosong. Tentu saja dengan 2 jari, Anda tidak dapat mencoba memberitahu saya bahwa Zhang Kami Laoshi, yang mendapat nilai 0 untuk ujian kualifikasi guru, telah mencapai ranah Pixue, sama seperti para tetua di sekolah kita. Petik 2. Pedang itu ringan dan fleksibel dalam gerakannya, dan serangan kekuatan penuh dari ahli tingkat lanjut ranah pigu secepat kilat. Jika pihak lain tidak berpengalaman dalam ilmu pedang lawan dan tahu persis di mana serangan itu akan mendarat sebelumnya. Bahkan seorang ahli tahap utama ranah Pixue akan kesulitan untuk menangkap serangannya, namun, Wang Tao benar-benar mengatakan bahwa guru terburuk di akademi berhasil menangkap serangannya dengan mudah, kamu pasti bercanda. Aku juga pernah melihatnya, guru menggunakan 2 jari untuk menahan pedangnya di tempatnya. Liu yang menjelaskan dengan bingung juga. Dia telah melihat situasi hari itu dengan matanya sendiri dan tidak ada kebohongan dalam kata-katanya. Namun, mengingat tingkat kepercayaannya yang tinggi pada Zhang Xuan, saat dia mengatakannya, sepertinya dia membantunya menutupi kebohongan. Kepala klan Wang Hong, kamu adalah klan pembudidaya yang hebat. Mengabaikan penjelasan keduanya, Tetua Sang Chen menyeringai dingin. Apakah menurutmu seseorang yang tidak berada di tahap menengah ranah Pixue mampu menangkap serangan kekuatan penuh Wang Tao Xiaoye? Petik 2. Ini, kepala klan Wang Hong ragu-ragu. Menangkap serangan Wang Tao dengan kekuatan penuh hanya dengan 2 jari, ini adalah prestasi yang sulit dicapai oleh rata-rata ahli ranah Pixue. Zhang Laoshi ini mungkin memiliki teori yang luar biasa, tetapi untuk mencapai tahap menengah ranah Pixue di usia yang begitu muda, bahkan dia merasa sulit untuk percaya. Lagi pula, itu terlalu mengejutkan. Wang Tao Xiaoye, saya mengerti bahwa Anda mengatakan hal-hal itu dengan sengaja untuk mengangkat reputasi Zhang Xuan karena Anda ingin dia menerima Anda sebagai muridnya. Namun, ada batasan untuk semuanya. Terkadang, melangkah terlalu jauh tidak baik. Melihat Wang Hong bingung, Penatua Sang Chen membuka tangannya dengan anggun dan berbicara dengan sikap yang bijaksana.
Saat dia akan melanjutkan obrolan santai dengan kepala klan Wang Hong dan mengemukakan beberapa teori mendalam untuk membuktikan bahwa apa yang dikatakan Wang Tao tidak benar, dia mendengar suara guru yang sedang bertugas terdengar dari luar ruangan sekali lagi. Penatua Sang, apa masalahnya? Penatua Sang Chen mengerutkan kening karena tidak senang. Tidakkah kamu melihat bahwa aku sedang bertingkah keren? Bagaimana seseorang bisa begitu tidak mampu membaca situasi? Ada seseorang di luar yang mencari audiensi dengan Zhang Xuan Laoshi, guru yang bertugas berkata dengan bingung. Mencari Zhang Xuan. Siapa? Apa yang terjadi hari ini? Mengapa semua orang mencari Zhang Xuan hari ini? Putra Zenan Wang, Bai Sun Xiao Wang Ye. Kata guru yang bertugas. Bab 71, Bai Wang Ye muda yang sombong. Bai Sun Xiao Wang kamu. Xiao tanda hubung lebih besar dari muda. Semua orang di ruangan itu tercengang. Bai Sun ini mungkin masih muda, tapi dia adalah seorang jenius seni bela diri. Pada usia 17 tahun, ia telah mencapai puncak fighter 5 dan menyebabkan namanya menyebar jauh dan luas di seluruh kota Tianxuan. Kaisar Shenzhui pernah berkomentar bahwa sangat mungkin baginya untuk menjadi ahli ranah Pixue termuda di kerajaan. Zenan Wang disibukkan dengan menjaga perbatasan selatan dan dengan demikian, dia tidak tinggal di ibu kota. Akibatnya, Wang Ye muda ini tidak menghadiri kelas di Akademi Hongtian. Namun, karena hasil yang luar biasa, ia berhasil diterima di Akademi Beiwu yang bahkan lebih luar biasa. Akademi Beiwu adalah sekolah dengan guru-guru bintang 1 di dalamnya. Semua orang yang dapat lulus ujian untuk bergabung dengan barisannya semuanya adalah orang-orang jenius yang terkenal. Beberapa hari ini, Zenan Wang kembali ke kota Tianxuan untuk melaporkan tugasnya. Karena itu, Bai Sun mengikutinya ke ibu kota juga. Hanya itu, apa yang dia lakukan di sini, mencari Zhang Xuan Laoshi. Salah satunya adalah guru terburuk di akademi sementara yang lain adalah seorang jenius tertinggi, putra seorang pejabat yang berpengaruh dan kuat, tidak ada cara untuk membandingkan keduanya sama sekali. Mungkinkah keduanya saling mengenal, tapi posisi sosial mereka terlalu berbeda. Cepat, undang dia masuk. Penatua Sang Chen mungkin tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia tidak berani bersikap tidak sopan padanya. Karena itu, dia dengan cepat memberi isyarat kepada guru yang bertugas untuk mengantarnya masuk. Setelah beberapa saat, seorang pemuda berpakaian putih masuk dengan langkah besar. Ada beberapa pengikut yang mengikuti di belakangnya. Mereka semua dilengkapi dengan baju besi logam dan mata mereka dingin. Pria muda itu mungkin tidak lanjut usia, tetapi dia memancarkan aura yang kuat. Kekuatan seluruh tubuhnya memancar seolah-olah matahari, memberikan tekanan kuat pada orang lain. Meskipun menjadi ahli petarung 5 dan juga, hanya dengan aura itu sendiri, jelas bahwa dia jauh lebih kuat dari Sang Bin dan Sen Biru. Menghormati Xiao Wang Ye, Sang Chen, kepala klan Wang Hong dan yang lainnya berdiri dari tempat duduk mereka pada saat yang sama. Klan Wang mungkin disebut sebagai salah satu dari 4 klan besar, tetapi dibandingkan dengan pejabat kuat yang ditugaskan untuk menjaga selatan kerajaan, mereka masih kurang. Terlepas dari kapan dan di mana, mereka yang memegang komando militer mungkin selalu yang memiliki kata-kata paling keras. Ah, Tuan Zhang, Anda memang di sini. Dengan santai melambai mereka, dia mengabaikan Sang Chen yang hormat dan yang lainnya dan memindai sekeliling. Dia tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya dan dengan bersemangat bergegas maju ke Zhang Xuan. Mengapa kamu di sini? Zhang Xuan mengerutkan kening. Tuan Lu Chen telah memintamu untuk belajar dariku, tapi, kamu tidak harus begitu patuh untuk benar-benar datang mengetuk. Ayahku akan pergi setelah dia selesai melaporkan tugasnya, jadi aku tidak bisa tinggal lama di ibu kota. Jadi, saya harus memanfaatkan setiap detik untuk belajar dari master agar saya bisa lulus ujian. Bai Sun menjelaskan. Menguasai. Bagaimana Bai Sun Xiao Wang Ye berkenalan dengannya? Selanjutnya, mereka tampaknya memiliki hubungan dekat. Bukankah gelarnya seorang guru? Mengapa dia memanggilnya master? Petik 2. Setelah melihat bahwa Bai Sun memang ada di sini untuk mencari Zhang Xuan dan bahwa keduanya tampaknya memiliki hubungan dekat, semua orang tercengang sekali lagi. Apa yang sedang terjadi? Mereka sebenarnya saling mengenal. Bukankah Zhang Xuan seorang guru? Guru? Apa arti dari gelar ini? Selanjutnya, Zhang Xuan, ada apa dengan sikapmu? Apakah Anda tidak melihat bahwa bahkan Penatua Sang dan kepala klan Wang membungkuk saat melihat Wang Ye muda? Anda tidak hanya tidak membungkuk, Anda bahkan mengerutkan kening. Kerutkan kepalamu, siapa yang memberimu nyalis seperti itu? Berani. Penatua Sang Chen tidak bisa menahannya lagi. Dia berjalan ke depan dengan aura yang mengintimidasi. Zhang Xuan, bagaimana kamu bisa berbicara dengan Wang Ye muda seperti ini? Cepat, tunduk dan beri hormat padanya. Untuk berpikir bahwa Anda akan mengabaikan etiket dasar meskipun menjadi seorang guru. Kurangnya kesopanan, Anda benar-benar memalukan. Petik 2. Setelah itu, dengan wajah penuh senyuman, dia menoleh ke Bai Sun, Bai Xiao Wang Ye, jangan marah. Zhang Xuan ini memiliki kekuatan yang lemah, belum lagi dia canggung dan tidak tahu sopan santun.
Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia melihat alis Bai Xiao Wang Ye merajut erat. Aura dingin muncul di matanya dan dia tampak seperti singa yang rambutnya berdiri, siap menyerang. Siapa kamu sebenarnya? Bergeser ke samping. Dengan senioritas, Tuan Zhang Xuan milik generasi kakek saya, namun Anda berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Apakah Anda mencoba untuk mengadili kematian? Kakek, Gudong, semua orang jatuh ke lantai sekali lagi. Ada apa dengan metode pengalamatan ini? Ayah Bai Xiao Wang Ye adalah Zenan Wang, yang merupakan rekan Kaisar Shen Zui. Namun, Anda mengatakan bahwa senioritasnya sama dengan kakek Anda. Bukankah itu berarti dia bahkan lebih tinggi kedudukannya daripada Kaisar Shen Zui? Penatua Sang Chen, yang sangat arogan beberapa saat yang lalu, gemetar tak terkendali, hampir pingsan karena kaget. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi di dunia? Khusus untuk Sang Bin dan Cao Xiong, keduanya merasa seperti menjadi psikotik. Meraih seikat demi seikat rambut mereka, mata mereka tampak seolah-olah mereka akan meninggalkan rongganya kapan saja sekarang. Bahkan Penatua Mo, yang telah mengamati situasi dengan tenang selama ini, merasakan sakit di dagunya. Tanpa sadar, dia telah mencabut janggutnya. Betul sekali, kakek Zhang adalah seorang pelukis ulung dari suatu zaman, dan kehebatannya luar biasa sampai-sampai bahkan saya bertiga tidak mampu menandinginya. Namun, Anda berani mengatakan bahwa dia berani dan lemah. Sial, kamu pasti lelah hidup. Atau mungkin, Anda sedang mencoba mencari sparring partner. Bai Yang, Bai Sun memberi isyarat kepada bawahannya ke depan. Bawahanmu yang rendah hati ada di sini. Segera, seorang pria parubaya melangkah maju dari punggungnya. Tampar dia, perintah Bai Sun. Iya, pria parubaya itu sama sekali tidak mencolok ketika dia masuk. Namun, pada saat ini, ketika dia mengangkat kelopak matanya, aura haus darah menyembur keluar seketika, seolah-olah iblis yang melangkahi lebih dari 1 juta mayat untuk memanjat keluar. Neraka, dia mungkin alam kultivasi yang sama dengan Penatua Sang Chen, keduanya dari alam Pixue, tetapi auranya jauh lebih kuat dibandingkan dengan yang terakhir. Prajurit tertinggi, hati orang banyak melompat-lompat. Aura haus darah seperti itu hanya dapat diredakan dari situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Prajurit yang memiliki aura seperti itu disebut sebagai prajurit tertinggi. Masing-masing dari mereka memiliki kemauan yang tak tergoyahkan dan kehebatan yang luar biasa, mampu berduel dengan mereka yang berkultivasi lebih tinggi dari mereka. Setelah meninggalkan semua orang terperangah oleh aura haus darahnya, pria parubaya, Bai Yang, berlari ke depan. Dalam sekejap, dia muncul di hadapan Penatua Sang Chen dan mengirim tamparan padanya. "Pa!" Suara renyah bergema di seluruh aula. Sebelum Penatua Sang Chen bahkan dapat bereaksi, dia berputar seperti gasing, berputar penuh sebelum jatuh ke tanah. Darah segar menyembur keluar dari mulutnya dan selusin giginya bisa ditemukan di genangan darah. "Kamu!" Memantapkan sosoknya, Penatua Sang Chen hampir meledak. Sebagai Penatua Akademi Hongtian, seorang ahli ranah Pixue, untuk berpikir dia akan ditampar di depan umum. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa meski sangat marah. Bagaimanapun, pihak lain adalah putra tunggal Zenan Wang, Bai Xiao Wang Ye. Jika dia benar-benar berani melakukan sesuatu padanya, Zenan Wang mungkin akan datang membunuh dan membalikkan seluruh akademi. Bukannya dia belum pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya. Saat itu, seseorang yang memiliki dukungan sebanding dengan klan Wang pergi mencari masalah dengan Bai Xiao Wang Ye dan melukainya. Ini membuat marah Zenan Wang dan dia memimpin pasukannya ke kediaman mereka dan membersihkan seluruh rumah tangga mereka. Pada akhirnya, Kaisar Shen Zui tidak hanya tidak menghukumnya atas insiden itu, dia bahkan menganugerahkan gelar Xiao Wang Ye kepada putranya untuk menenangkannya. Kalau tidak, meskipun dia adalah satu-satunya penerus keluarga, dia tidak memiliki kualifikasi untuk disebut Xiao Wang Ye. Ini semua salah Zhang Xuan, semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Dia hanya bisa mengarahkan kemarahan yang tidak berani dia keluarkan pada Bai Sun ke arah Zhang Xuan. Jika bukan karena orang ini, bagaimana mungkin dia bisa malu seperti ini hari ini? Kenapa? Apakah kamu tidak senang dengan tindakanku? Melihat kulitnya yang mengerikan, Bai Sun mengangkat alisnya dan bertanya dengan angkuh. Aku tidak berani. Hati tetua Sang Chen berdarah, tetapi dia masih memeras kata-kata ini melalui gigi terkatup. Yang terbaik adalah jika kamu tidak berani. Biarkan saya mengatakan yang sebenarnya, saya benar-benar menyelamatkan Anda. Jika kakek Zhang saya bergerak secara pribadi dan jika dia gagal mengendalikan kekuatannya dengan benar, Anda akan mati sekarang. Setelah ini, Bai Sun mengingat spar yang dia miliki malam itu dan tubuhnya bergidik tanpa sadar. Apa yang dia bicarakan memang benar. Tuan Zhang ini, hanya dengan tubuh fisiknya sendiri, memiliki kekuatan lebih dari 40 ding. Yang lebih buruk adalah dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Dia mungkin tidak merasakan apa-apa ketika dia mengirim tamparan, tetapi kamu akan pergi saat itu. Bab 72, tidak dapat dicabut. Selamatkan dia. Tidak dapat mengendalikan kekuatannya. Berdasarkan kata-kata Xiao Wang Ye,
kekuatan Zhang Xuan Laoshi lebih unggul dari Elder Sang Chen. Bagaimana ini mungkin? Tanpa menghabiskan banyak waktu, semua orang berhasil memproses peristiwa yang baru saja terjadi. Terutama bagi Sang Bin dan Cao Xiong, yang mengklaim bahwa Zhang Xuan lemah dan Wang Tao berbohong. Keduanya tidak dapat mempercayai situasi yang terjadi di depan mereka. Dalam pemeriksaan sebelumnya, Zhang Xuan dipastikan hanya merupakan puncak ranah Zenqi. Ini adalah sesuatu yang disadari oleh seluruh akademi, dan tidak ada berita tentang dia yang menerobos. Jika demikian, bagaimana dia bisa lebih kuat dari Bai Xiao Wangye? Selanjutnya, berdasarkan kata-katanya, tampaknya bahkan penatua Sang Chen tidak mampu menandingi dia. Ini mungkin aneh dan sulit dipercaya, tetapi tidak ada yang berpikir bahwa Bai Sun berbohong. Semua orang tahu bahwa Bai Xiao Wangye tidak hanya sangat berbakat, dia juga suka bersaing dan berdebat dengan orang lain. Dia akan merasa tidak nyaman jika dia tidak melakukan spar beberapa ronde setiap hari. Karena dia sangat kagum pada Zhang Xuan ini, apakah itu berarti dia benar-benar memiliki kekuatan yang dia bicarakan? Pada titik ini, masing-masing dari mereka melebarkan mata mereka untuk melihat pemuda yang mereka anggap sampah sebelumnya. Tidak ada yang spektakuler dari dirinya, kecuali kulit putih dan mulusnya yang membuatnya terlihat lebih muda dari usia sebenarnya. Bagaimana dia bisa menjadi ahli? Uhuk-uhuk. Setelah melihat tatapan ragu dari semua orang berpusat padanya, Zhang Xuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia mungkin tidak bisa menyembunyikan kekuatan aslinya lagi. Tapi, setelah mencetak skor di bagian bawah untuk ujian kualifikasi guru sebagai pejuang 3 dan Zenqi Ranah, untuk menjadi sebanding dengan ahli ranah Pixue setelah istirahat sejenak, tidak ada yang akan percaya. Apakah sesulit itu untuk tetap low profile? Zhang Xuan merasakan migrain bekerja. Dia ingin menyembunyikan kekuatannya, tetap low profile dan diam-diam Zhuangbi dari bayang-bayang. Awalnya, dia berpikir bahwa Bai Sun sama sekali tidak ada hubungannya dengan akademi sehingga tidak ada orang lain di sini yang akan mengetahuinya. Namun, tidak pernah dalam mimpinya dia berharap bahwa hanya dalam satu malam, orang itu akan datang bergegas. Setelah membuat keributan besar, tidak mungkin baginya untuk menyembunyikan kekuatannya lebih lama lagi bahkan jika dia mau. Nasib buruk seperti itu. Saat dia masih bingung dengan situasinya, dia melihat wajah Bai Sun Xiao Wangye muncul tepat di depannya dengan ekspresi menjilat di atasnya. Hehe, Tuan Zhang, kakek Zhang, apakah saya menyelesaikan masalah ini dengan baik? Petik 2. Namun, dia juga tidak bisa menyalahkan Bai Sun karena berperilaku seperti ini. Tuan Lu Chen telah mengatakan dengan jelas bahwa apakah dia dapat lulus ujian atau tidak, sangat bergantung padanya. Wajar jika dia dengan sengaja mencoba menyenangkannya untuk mendapatkan buku-bukunya yang bagus. Itulah alasan mengapa dia bangun pagi-pagi sekali, dan setelah mendengar bahwa Zhang Xuan ada di sini, dia menerobos masuk bersama bawahannya. Masih bisa diterima, karena apa yang dilakukan sudah selesai, Zhang Xuan hanya bisa mengakuinya. Karena itu, dia menganggukkan kepalanya. Zhang Laoshi, terima aku sebagai muridmu. Sadar bahwa kekuatan Zhang Xuan bukan hanya ranah Zenqi, kepala klan Wang Hong tidak ragu lagi. Dia memberi isyarat kepada Wang Tao dengan pandangan sekilas. Wang Tao melangkah maju sekali lagi dan berlutut di depannya. Mengakui Tuan Zhang sebagai gurumu, menurutmu siapa dirimu? Saya bahkan belum mengakuinya, dan Anda ingin bersaing dengan saya. Bagaimana kalau kita berdebat sebentar? Petik 2. Sebelum Zhang Xuan bahkan dapat berbicara, Bai Xiao Wangye memelototinya. Aku tidak berani. Wang Tao terkejut. Meskipun Bai Sun seumuran dengannya, kekuatannya telah mencapai puncak fighter 5 dan mengingat bahwa dia beberapa kali lebih kuat darinya, berdebat dengannya, apa perbedaan antara itu dan mencari kematian? Baik, Wang Tao, kamu bisa mendengarkan di samping kelasku besok. Jika Anda berkinerja baik, saya dapat mempertimbangkan untuk menerima Anda sebagai murid saya. Takut Bai Xiao Wangye ini akan menimbulkan masalah sekali lagi dan menghancurkan kehidupan Wang Tao, Zhang Xuan segera menyela. Terima kasih, Zhang Laoshi. Kepala klan Wang Hong menghela nafas lega dan buru-buru berterima kasih padanya. Wang Tao belum menjadi murid Zhang Xuan, tetapi dari tampilan situasi saat ini adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan situasi sekarang. Lagi pula, siapa yang bisa dia salahkan atas tindakan mengecewakan putranya, menerobos masuk ke kelas yang lain untuk membunuh guru, tidak ada guru yang akan menerima siswa seperti itu setelah bertemu dengan situasi seperti itu. Namun, meskipun dia hanya mendengarkan di samping untuk saat ini, seiring berjalannya waktu, selama dia berkinerja baik, dia pasti bisa menjadi siswa resmi. Mendengarkan di samping, Penatua Sang Chen hampir menangis. Dia adalah Penatua Akademi, serta Kepala Biro Pendidikan. Biasanya, dialah yang memilih siswa dari tempat parkir. Adalah satu hal jika seseorang menarik diri dari pengawasannya untuk mengakui guru lain, tapi dia malah mendengarkan di samping pelajaran dari guru lain. Belum lagi, guru terburuk di Akademi. Penatua Sang Chen merasa seolah-olah wajah lamanya diinjak berulang kali, dan tidak ada sedikit pun martabatnya yang tersisa.
Martabatnya telah terlempar sampai ke rumah neneknya, kenapa tidak ke rumah neneknya? Karena dia sudah melewatinya. Tuan Zhang, apakah ada hal lain yang Anda ingin saya selesaikan? Jika demikian, saya akan membantu Anda. Setelah itu, ajari aku melukis. Baisun menoleh ke arah Zhang Laoshi. Masih ada beberapa hal yang harus aku selesaikan. Zhang Xuan menoleh untuk melihat Seng Chen, Penatua Sang, hasil ujian kehendak pencerahan sudah keluar. Bukankah sudah waktunya kita memenuhi persyaratan taruhan yang kita sepakati? Petik 2. Alasan mengapa dia ada di sini adalah karena ujian kehendak pencerahan. Setelah persidangan berakhir, banyak hal telah terjadi, tetapi sudah waktunya untuk taruhan yang telah mereka putuskan untuk dilakukan. Zhang Xuan, tidak perlu gembira tentang ini. Saya kehilangan ujian kehendak pencerahan, tetapi paling banyak, saya hanya akan menderita 100 cambuk pembunuh dewa. Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan untuk mencabut izin mengajar saya. Mengetahui bahwa dia tidak dapat melarikan diri dari ini lebih lama lagi, Cao Xiong memilih untuk menghadapinya dan dia berjalan ke depan dengan ekspresi ganas. Tidak memiliki kemampuan. Zhang Xuan mengerutkan kening. Memang, saya tidak memiliki rekam jejak yang buruk dan saya juga tidak menyebabkan siswa saya mengamuk. Meskipun hasil ujian kualifikasi guru saya di bawah standar, tetap saja lulus. Untuk mencabut izin mengajar saya hanya karena taruhan, bahkan persekutuan guru tidak memiliki wewenang untuk melakukannya. Petik 2. Cao Xiong melolong dengan hiruk-pikuk. Apakah ini benar? Tidak yakin dengan aturan dan peraturan, Zhang Xuan menatap Elder Mo dengan ragu. Dia adalah penatua dari persekutuan guru, jadi dia harus tahu tentang masalah ini. Apa yang dia katakan itu benar. Penatua Mo mengangguk. Izin mengajar guru dikeluarkan setelah banyak verifikasi oleh Teacher Guild. Jika yang bersangkutan tidak memiliki rekam jejak yang buruk, sulit untuk mencabut izinnya. Begitukah? Zhang Xuan mengerutkan kening. Dia mengingat mereka yang berada di industri pendidikan di kehidupan sebelumnya. Di sana, bahkan jika seorang guru tidak memadai dalam pekerjaannya, sekolah tidak memiliki hak untuk memecat mereka. Bahkan Kementerian Pendidikan pun tidak berhak melakukannya, kecuali jika mereka telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan moral dan nilai seorang guru. Tampaknya situasi di sini juga serupa. Lalu, mengapa kamu tidak mengatakannya ketika kami memutuskan taruhan? Zhang Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Saat itu, ketika dia menaikkan pasaknya, dia pikir mungkin saja izin mengajarnya dicabut, jadi dia membicarakannya dengan santai. Kalau saja dia tahu bahwa mencabut izin mengajar seseorang itu sulit, dia akan memilih untuk mengeluarkannya dari akademi. Batuk-batuk, saya pikir, Anda akan kalah. Penatua Mo berkata dengan canggung. Zhang Xuan tidak hanya mendapat skor 0 dalam ujian kualifikasi guru, dia juga menyebabkan kultivasi seorang siswa mengamuk. Jika seseorang mengejar masalah ini, mungkin saja dia akan dikeluarkan. Saat Penatua Mo berpikir bahwa Zhang Xuan pasti akan kalah, dia tidak menunjukkan masalah itu. Dia tidak menyangka Cao Xiong akan kalah telak darinya. Tidak mungkin untuk memenuhi persyaratan taruhan, kecuali, Penatua Mo berbicara tetapi ragu-ragu di tengah jalan. Kecuali apa? Kecuali, ada guru-guru atau guru-guru madya yang secara pribadi bersaksi bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk tetap sebagai guru, dan kesaksian itu dilaporkan ke atas ke persekutuan guru, kata Penatua Mo. Guru-guru, guru madya, di mana saya mencari ini? Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Terlepas dari apakah itu guru-guru atau guru-guru madya, mereka adalah tokoh tinggi di lingkaran pendidikan, jadi bagaimana mungkin dia bisa mengenalnya? Lebih jauh lagi, bahkan jika dia mengenal satu, tidak mungkin bagi pihak lain untuk repot dengan taruhan kecil seperti itu. Zhang Xuan mengerutkan kening. Pada saat ini, guru yang bertugas, Zhou Laoshi, masuk sekali lagi dan mengatupkan tangannya, suaranya bergema di ruangan itu. Sang Chen Laoshi, ada seorang wanita di luar yang telah mengidentifikasi dirinya sebagai Huang Yu mencari Zhang Xuan Laoshi. Babak 73, serangan balik Cao Xiong. Xiao Yu ada di sini juga. Mata Baisun berbinar. Tepat setelah Tuan Lu Chen menugaskan mereka untuk belajar di bawah Zhang Xuan kemarin, dia bergegas ke sini pagi-pagi sekali. Jika demikian, bagaimana Xiao Yu bisa tertinggal di belakangnya? Di tengah kata-katanya, sosok elegan berjalan melewati pintu. Atasan kuning mudanya menonjolkan sosok ramping dan halusnya dengan sempurna. Kulitnya seputih salju dan dia tidak pucat dibandingkan dengan sen biru. Menghormati Zhang Laoshi. Saat dia memasuki ruangan, dia menuju ke Zhang Xuan dan membungkuk dalam-dalam. Mengetahui bahwa pihak lain ada di sini untuk motif yang sama dengan Baisun, kepala Zhang Xuan sakit dan dia menggosok gelabelanya. Gelabela tanda hubung lebih besar dari pusat alis. Sebenarnya, dia tidak tahu apa-apa tentang melukis sama sekali dan yang bisa dia lakukan hanyalah menunjukkan kekurangannya. Dia bahkan tidak tahu harus mulai dari mana untuk mengajari mereka melukis. Menghormati nyonya muda, sama seperti dia berkonflik tentang bagaimana dia harus mengakui hal ini kepada pihak lain, Penatua Mo berjalan ke depan dan dengan sopan, dia menggenggam tangannya dan menyapa Huang Yu.
Nyonya muda, sebuah pikiran tampaknya telah melintas di benak penatua Sang Chen, menyebabkan perasaan lemah untuk menggenggam kakinya, mengakibatkan dia tersandung ke belakang. Dengan wajah tanpa warna, dia bertanya, mungkinkah dia putri pemimpin Guild Huang dari Teacher Guild, jenius yang berhasil menjadi Associate Master Teacher tingkat rendah meskipun belum mencapai usia 20-an. Petik 2. Beberapa saat yang lalu, dia masih mengobrol dengan Penatua Mo tentang kejeniusan di persekutuan guru yang menjadi guru-guru madya tingkat rendah di usia muda, dan dia berpikir tentang bagaimana dia bahkan lebih luar biasa daripada lelaki tua seperti dia. Tidak pernah dalam mimpinya dia berharap dia menjadi Huang Yu Xiaoji ini dan dari kelihatannya, dia tampaknya dekat dengan Zhang Xuan. Xiaoji tanda hubung lebih besar dari Nona, Nyonya muda. Surga? Apa yang terjadi? Saat ketika dia menuduh pihak lain tidak mampu memberikan pengetahuan untuk memelihara orang lain, klan Wang mengirim putra mereka kepadanya, bahkan menariknya dari pengawasannya untuk melakukannya. Saat dia mengatakan bahwa pihak lain kurang kuat, Bai Xiao Wangye berlari keluar untuk memverifikasi kekuatan pihak lain, mengklaim bahwa dia sendiri bukan tandingannya. Saat ketika dia mengatakan bahwa hanya seorang guru master dan guru madya yang dapat mencabut lisensi mengajar Cao Xiong, seorang guru madya datang berlari. Sial, Zhang Xuan, surga pasti secara khusus mengirimmu ke sini untuk berurusan denganku. Penatua Sang Chen hanya merasa putus asa dan bahkan pikiran untuk bunuh diri melintas di kepalanya. Cao Xiong, yang masih arogan beberapa saat yang lalu, memucat ketakutan dan meringkuk ke belakang. Beberapa saat yang lalu, dia setidaknya diyakinkan oleh fakta bahwa pihak lain tidak akan dapat mencabut izin mengajarnya, namun, pada saat ini, dia benar-benar ketakutan. Bukankah dia hanya sampah yang mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru? Mengapa dia mengenal begitu banyak orang? Mengapa mereka semua menghormatinya? Aku tidak akan menerima ini. Cao Xiong menggertakkan giginya dan melolong dalam pikirannya. Sebelum hari ini, pihak lain tidak berarti apa-apa di matanya. Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengannya, namun sekarang, pihak lain telah menjadi gunung tinggi yang hanya bisa dia lihat. Gigi Sang Bin juga gemerincing. Pada saat ini, Zhang Xuan tampaknya telah berubah dari seekor semut yang bisa dia hancurkan kapanpun dia mau menjadi dinosaurus raksasa. Transformasi seperti itu berada di luar imajinasi terliarnya. Kamu adalah guru Master Associate. Mendengar kata-kata mengejutkan Sang Chen, Zhang Xuan menatap wanita itu dengan ragu. Gadis ini bahkan lebih muda darinya. Baginya untuk menjadi guru madya, memang benar bahwa seseorang tidak boleh menilai seseorang dari penampilannya. Saya kebetulan melihat mata Liu Xi, dan dia membawa saya untuk membantunya. Huang Yu tersenyum. Kata-katanya mungkin rendah hati, tetapi kepercayaan diri terpancar jelas dari matanya. Si tanda hubung lebih besar dari agak versi yang lebih pendek dari Lao Shi. Untuk menjadi asisten guru-guru, pertama dan terutama, seseorang harus memiliki bakat yang melebihi orang lain. Kedua, seseorang perlu diberi kesempatan. Bahkan jika Anda memiliki bakat luar biasa dan kemampuan Anda untuk membimbing siswa Anda dan memberikan pengetahuan yang luar biasa, jika Anda tidak dapat memperoleh pengakuan dari guru-guru, itu semua hanya omong kosong. Huang Yu, sebagai putri dari kepala persekutuan guru kerajaan Tianxuan, dia memiliki hak istimewa untuk menempuh pendidikan yang baik sejak kecil. Lebih jauh lagi, mengingat kontak yang dimiliki ayahnya, menjadi Associate Master Teacher bukanlah hal yang melampaui harapan. Sangat bagus bahwa Anda adalah seorang Associate Master Teacher. Cao Xiong Lao Shi ini telah kalah dariku dalam ujian kehendak pencerahan dan dia menolak untuk memenuhi akhir taruhannya. Sebelumnya, Penatua Mo telah mengatakan bahwa lisensi mengajar Cao Xiong Lao Shi dapat dicabut jika seorang Associate Master Teacher angkat bicara untuk kasus ini. Melawan mereka yang melawannya, Zhang Xuan tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Untuk berpikir bahwa akan ada masalah seperti itu, Huang Yu mengerutkan kening. Sebagai seorang guru, untuk menyimpan dendam atas urusan kecil seperti itu, bahkan menggunakan percobaan kehendak pencerahan untuk menjebak rekan-rekanmu, dia hanya akan mengotori nama guru jika dia tetap menjadi guru. Penatua Mo melangkah maju. Saya percaya bahwa dia tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang guru. Pergi dan selesaikan prosedur yang diperlukan untuk itu sekarang. Huang Yu berkata dengan berwibawa. Iya, Penatua Mo mengangguk. Beralih untuk melihat Cao Xiong, dia menggelengkan kepalanya. Sebagai guru Master Associate, Huang Yu memiliki posisi terhormat, belum lagi dia adalah putri dari pemimpin serikat juga. Dengan hanya beberapa kata, dia telah menyegel nasib Cao Lao Shi. Mereka yang memiliki identitas seorang guru dihormati dimanapun mereka pergi. Jika seorang guru dicabut izin mengajarnya, itu hanya berarti ada masalah dengan perilakunya. Dengan rekam jejak seperti itu, tidak ada yang akan mempekerjakannya dimanapun dia pergi. Mendengar putusan itu, Cao Xiong ambruk ke lantai, wajahnya yang pucat diselimuti keputusasaan. Dia telah menghabiskan begitu banyak usaha hanya untuk mendapatkan lisensi mengajar ini. Memikirkan itu akan dicabut begitu saja.
Hanya karena dia menantang seorang sampah yang mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru. Saya tidak akan menerima ini, saya menolak untuk menerima ini. Benar, Cao Xiong berdiri sekali lagi. Dia menatap Zhang Xuan dengan kejam, Zhang Xuan, kamu belum menang. Anda mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru dan menyebabkan kultivasi siswa mengamuk. Selama masalah ini dilaporkan ke persekutuan guru, setelah penyelidikan menyeluruh, Anda juga akan dicabut izin mengajarnya. Petik 2. Zhang Xuan mungkin mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru, tetapi itu sebenarnya adalah ujian internal di Akademi Hongtian dan tidak resmi. Meski begitu, jika masalah itu dilaporkan ke atas ke persekutuan guru, dan setelah masalah itu terbukti benar, dia juga bisa dicabut izin mengajarnya karena itu. Selain itu, ia memiliki kasus kultivasi siswa yang mengamuk di bawah catatannya. Hanya ini saja yang melintasi batas bawah seorang guru. Itu benar, Zhang Xuan, kamu tidak perlu gembira karena ini. Anda mungkin mendapatkan lisensi mengajar Cao Laoshi dicabut, tetapi Anda juga tidak akan menyimpannya terlalu lama. Saya akan melaporkan masalah ini ke persekutuan guru sekarang dan meminta mereka melakukan keputusan yang tidak memihak tentang masalah ini. Petik 2. Setelah mendengar raungan marah Cao Xiong, mata Sang Bin menyala dan api mulai menyala di dalamnya sekali lagi. Hubungan antara dia dan Zhang Xuan telah terkoyak. Sekarang pihak lain terbukti memiliki dukungan yang kuat, dia mungkin tidak akan bisa hidup damai di akademi lagi bersamanya di sini. Jadi, dia tidak bisa membiarkan Zhang Xuan lolos. Selanjutnya, bahkan Sang Dewi berbicara untuknya sekarang. Jika dia membiarkan dirinya dipukuli tanpa bergerak, bagaimana dia bisa mengangkat kepalanya di masa depan? Sang Bin memelototi Zhang Xuan saat niat dingin terpancar dari tatapannya. Bukankah kamu luar biasa? Tingkat kepercayaan Liu yang padamu melebihi 60. Klan Wang mendesak Anda untuk menerima Wang Tao. Segalanya mungkin berjalan baik untuk Anda sekarang, tetapi mari kita lihat bagaimana Anda akan berjalan setelah Anda kehilangan lisensi mengajar Anda. Mari kita lihat hak apa yang Anda miliki untuk tetap berada di Akademi Hongtian dan hak apa yang Anda miliki untuk mengajar siswa Anda. Kemampuan dan moral Zhang Xuan Laoshi memang diragukan. Associate Master Teacher Huang Yu, Elder Mo, kata-kata yang mereka berdua bicarakan adalah benar. Zhang Laoshi ini telah mendorong kultivasi seorang siswa yang mengamuk, dan dia juga telah mencetak 0 dalam ujian kualifikasi guru sebelumnya. Saya harap Guild dapat menangani masalah ini secara tidak memihak dan menyingkirkan akademi dari tumor kanker ini. Dalam sekejap, Penatua Sang Chen mendapatkan kembali cahaya di wajahnya. Dengan perawakan tegak dan bermartabat, dia berbicara. Dia mungkin tidak bisa menyelamatkan Cao Xiong, tapi dia juga tidak akan membiarkan Zhang Xuan lolos tanpa hukuman. Bab 74, Biro Pendidikan memalsukan hasil. Ini, mendengar lolongan ketiganya, Penatua Mo dan Huang Yu saling melirik sebelum berbalik untuk melihat Zhang Xuan. Jika apa yang mereka katakan itu benar, persekutuan guru harus menyelidiki masalah ini. Jika hasil investigasi sesuai dengan klaim mereka, kemungkinan besar Zhang Laoshi ini akan dicabut izin mengajarnya. Sepertinya aku telah meremehkan mereka. Mereka juga terampil menggunakan aturan untuk keuntungan mereka. Dia tidak menyangka bahwa setelah menderita begitu banyak pukulan berturut-turut, mereka masih bisa melakukan serangan balik. Zhang Xuan mengerutkan kening. Tampaknya terlepas dari dunia mana seseorang berada, beberapa hal tidak pernah berubah. Jika orang yang hina menaruh taringnya pada seseorang, mereka hanya bisa menunggu kematian mereka. Sejujurnya, kekacauan yang ditinggalkan oleh dirinya yang sebelumnya memang merepotkan untuk dihadapi. Jika akademi tidak membicarakannya, dia akan aman dan dia bisa melanjutkan pelajarannya. Di sisi lain, jika akademi memutuskan untuk mengangkatnya, mereka dapat melaporkannya ke persekutuan guru dan dia akan menghadapi bahaya pencabutan izin mengajarnya. Jika dia dicabut izin mengajarnya, situasinya tidak akan lebih baik dari Cao Xiong. Jadi, apapun yang terjadi, dia tidak boleh membiarkan mereka berhasil. Namun, itu adalah fakta bahwa dia telah mencetak 0 dalam ujian kualifikasi guru, dan dia memang mengirim kultivasi siswa mengamuk. Ini adalah perbuatan dirinya yang sebelumnya, dan dia tidak dapat membatalkannya bahkan jika dia ingin. Artinya, kekacauan yang ditinggalkan oleh dirinya yang sebelumnya berpotensi menjadi kejatuhannya. Bahkan jika dia mampu mengasuh siswa yang kuat melalui Library of Heaven's Path mulai hari ini dan seterusnya, masih akan sulit baginya untuk menjadi guru master dan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Dia harus menemukan cara untuk menyelesaikan masalah. Menggosok gelabela, 1, Zhang Xuan merasa tidak berdaya. Transition-nya adalah sesuatu yang tidak dapat dia kuasai, dan dia tidak dapat memutuskan garis waktu di mana dia akan melampauinya. Selain itu, jika bukan karena kegagalan dirinya yang sebelumnya, dia juga tidak akan bisa melampauinya. Bisakah dia diam saja ketika mereka melaporkan kejadian itu ke persekutuan guru dan izin mengajarnya dicabut? Sama sekali tidak. Bukankah aku tidak bisa menjelaskan alasan di balik lonjakan kekuatanku yang tiba-tiba? Kebetulan sekali, aku bisa memanfaatkan ini. Tepat ketika dia kehilangan apa yang harus dilakukan,
sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya dan sebuah ide luar biasa muncul di kepalanya. Melihat Sang Chen dan Sang Bin sekali lagi, sudut bibirnya merayap ke atas, karena kalian berdua tidak mau meninggalkan jalan untukku, aku akan meminta maaf sebelumnya. Zhang Xuan, bukankah kamu gembira? Mari kita lihat bagaimana kamu bisa terus menjadi begitu gembira setelah kamu dipanggil ke persekutuan guru, merasakan keraguan Elder Mo dan Huang Yu, Sang Bin tertawa mengantisipasi. Namun, sebelum tawanya berakhir, dia melihat Zhang Xuan. Tangannya berada di belakang punggungnya dan dia melihat ke atas dengan ragu-ragu, dengan dilema tercermin dalam tatapannya. Sepertinya ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, dan dia memikirkan apakah dia harus membicarakannya atau tidak. Kenapa? Kamu ingin memohon belas kasihan? Melihat Zhang Xuan berperilaku seperti itu, kegembiraan memenuhi Sang Bin. Namun, sudah terlambat sekarang. Mohon ampun. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Kau terlalu memikirkannya. Aku hanya mempertimbangkan, apakah aku harus membicarakannya atau tidak. Mendesah. Pada titik ini, dia menghela nafas. Frustrasi dan rasa sakitnya, serta kesedihan dan dilema, bisa dirasakan dari desahannya. Secara keseluruhan, jelas dari desahannya bahwa kekhawatiran mengganggu pikirannya, dan bahwa dia adalah pria yang sedih dengan cerita di belakangnya. Bicara tentang itu. Bicara tentang apa? Tidak yakin tentang apa yang dia lakukan, Sang Bin mengerutkan kening. Lupakan saja, karena memang begitu. Mengabaikan kata-katanya, Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Dengan ekspresi sedih di wajahnya, dia ragu-ragu sejenak lebih lama sebelum berbicara. Awalnya, sebagai kolega dan sesama guru, demi reputasi akademi, bahkan jika Anda telah melakukan sesuatu yang berlebihan, saya harus menyimpan gambaran besarnya dalam pikiran dan biarkan saja. Dari kelihatannya sekarang, pada titik ini, dengan tangan di belakang punggungnya, matanya menatap ke atas, sepertinya dipenuhi dengan rasa sakit. Apa maksudmu? Melihat dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, perhatian orang banyak terfokus padanya. Sang Bin dan Sang Chen saling bertukar pandang, tidak yakin apa yang sedang dilakukan orang itu. Untuk apa kamu berakting? Anda akan dipecat kapan saja sekarang, faktanya tidak akan berubah tidak peduli seberapa hebat akting Anda. Saya pikir dia hanya sengaja menyemburkan omong kosong untuk mengalihkan perhatian kita. Jangan tertipu olehnya. Sang Bin mendengus. Mencetak 0 untuk ujian kualifikasi guru dan membuat seorang siswa mengamuk adalah fakta tentang dia yang diketahui semua orang di akademi. Tidak peduli apa yang dia lakukan, mustahil baginya untuk membersihkan noda dari namanya. Jadi bagaimana jika Anda fasih? Anda tidak dapat menyangkal fakta ini. Bahkan jika Anda mencoba untuk menyangkalnya, ada arsip dari perbuatan Anda. Mari kita lihat bagaimana Anda dapat mengumpulkan cerita Anda. Tuan Zhang, apakah ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu? Penatua Mo dan aku ada di sini, jadi jangan ragu untuk berbicara. Kata Huang Yu. Memang, Zhang Xuan memandang pihak lain dengan pujian saat dia menganggukkan kepalanya. Bertindak begitu lama, apa yang dia tunggu-tunggu adalah kata-kata ini. Sekarang dia akhirnya mengajukan pertanyaan, dia bisa melanjutkan ceritanya. Sebenarnya, saya tidak ingin mengekspos ini. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya dengan pahit dan ekspresi sedih menutupi wajahnya. Mengambil 2 langkah ke pilar batu pengukur kekuatan di tengah aula, dia mengepalkan tinjunya dan mengirimkannya langsung ke pilar. Weng, cahaya menyala di atasnya dan serangkaian angka muncul. 55 dong. Dia hanya menggunakan setengah dari kekuatannya, tetapi setelah mengolah kembali 3/4 dari teknik kultivasinya, Zenki di tubuhnya menjadi lebih murni, menyebabkan kekuatan 49 dingnya meningkat sedikit. 55 dong. Puncak ranah piksel. Jika dia memiliki kekuatan puncak alam Piksue, lalu, mengapa ujian itu mencerminkan kekuatannya sebagai alam Zenki? Petik 2. Meskipun mendengar dari Bai Xiao Wangye bahwa Zhang Xuan lebih kuat darinya dan orang banyak telah mempersiapkan diri secara mental untuk itu, mereka masih dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat melihat betapa banyak kekuatan yang dia pegang di bawah tinjunya. Terengah-engah kaget melayang di ruangan saat rahang bahwa semua orang di ruangan itu sepertinya jatuh ke lantai. Fighter 6 dan Piksue Realm, untuk setiap acu poin yang ditembus, kekuatan seseorang akan meningkat 1 ding. Kebanyakan orang hanya membuka 30-40 titik akupuntur dalam hidup mereka. Bahkan di puncak ranah Piksue, kekuatan mereka tidak mencapai ketinggian seperti itu. Untuk memiliki kekuatan seperti itu hanya dengan 1 kepalan tangan, ini dengan jelas menunjukkan bahwa dia telah mencapai puncak ranah Piksue. Tapi, pemeriksaan yang dia jalani sebelum jeda dengan jelas menunjukkan bahwa dia hanya memiliki kekuatan dari puncak ranah pejuang 3 dan Zenki. Untuk kekuatannya untuk melompati beberapa alam selama istirahat. Ini tidak mungkin. Ini tidak pernah terdengar, bahkan dengan para jenius paling luar biasa dalam sejarah kerajaan. Bingung, semua orang memandangnya saat mereka menunggu penjelasannya. Selama pemeriksaan yang dilakukan sebelum istirahat, saya hanya ranah Zenki. Saya yakin semua orang penasaran ingin tahu bagaimana saya menjadi ahli ranah Piksue secara tiba-tiba. Petik 2. Setelah menerima reaksi semua orang,
Zhang Xuan perlahan menjelaskan, sebenarnya, kultivasi saya tidak melonjak hanya dalam seminggu. Sama seperti orang lain, saya berlatih melalui metode konvensional. Meskipun kekuatan saya tidak mencapai 50 ding sebelum istirahat, aku tidak terlalu jauh dari itu. Kamu sudah memiliki kekuatan seperti itu sebelum istirahat. Tidak, itu tidak benar. Saat itu, selama ujian kualifikasi guru, ranah kultivasimu dievaluasi menjadi. Di tengah kata-katanya, kepala klan Wang Hong tiba-tiba berhenti. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan dia melanjutkan, ujian kualifikasi guru Akademi Hongtian diadakan di bawah kondisi pribadi, dan hasil dari masing-masing guru dirilis oleh Biro Pendidikan, seseorang tidak akan tahu bagaimana tarif lain dalam ujian selain melalui hasil yang dirilis oleh Biro Pendidikan. Itu berarti, hasil pemeriksaan kamu yang memiliki tingkat kultivasi ranah Zenki dari Biro Pendidikan tidak benar. Mendengar kata-katanya, semua orang menyadari. Terlepas dari apakah itu hasil ujian kualifikasi guru atau tingkat kultivasinya, mereka dievaluasi dan dirilis oleh Biro Pendidikan. Selama pemeriksaan, tidak ada orang lain di tempat kejadian. Artinya, sangat mungkin bahwa Biro Pendidikan memalsukan hasil. 1. Glabella tanda hubung lebih besar dari pusat alis. 2. Tanda hubung lebih besar dari jika orang yang hina menaruh taringnya pada seseorang, mereka hanya bisa menunggu kematiannya. Menerjemahkan secara harfiah, jika orang tercela menggigit Anda, taring mereka akan tenggelam ke dalam tulang Anda. Ini menggambarkan skenario di mana seseorang tidak dapat memperbaiki diri dari tuduhan mereka dari orang lain. Babak 75, Sang Chen muntah darah. Sebelumnya, ketika saya membahas beberapa pertanyaan dalam ujian kualifikasi guru dengan Zhang Laoshi, dia tidak hanya bisa menjawabnya dengan jelas, dia juga bisa menghasilkan 7 hingga 8 jawaban untuk masing-masing pertanyaan. Selanjutnya, saya tidak bisa datang, dengan beberapa jawaban yang dia usulkan. Pengetahuannya yang komprehensif memang layak untuk dihargai. Saat itu, saya bingung bagaimana dia tidak dapat mencetak satu nilai pun dalam ujian kualifikasi guru yang sederhana. Ternyata, dirilis dipalsukan. Sen biru tiba-tiba teringat sesuatu dan menyela. Kemarahan bisa dilihat di matanya yang indah. Kemarin malam, dia menguji Zhang Xuan dan pihak lain berhasil menjawab pertanyaannya dengan mudah. Saat itu, dia pikir itu aneh. Sekarang, setelah mendengar percakapan itu, dia menjadi sadar. Dia pasti menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan benar, tetapi Biro Pendidikan tidak memberinya nilai untuk itu. Artinya, tidak ada yang salah dengan kertasnya, tapi, guru dari Biro Pendidikan yang menandai kertasnya memberinya nilai 0. Mengapa? Mengapa dia melakukannya? Tidak heran Zhang Laoshi menolak untuk berbicara. Bagaimanapun, kalian semua adalah rekan kerja. Jika dia mengungkapkan kebenaran, tidak hanya itu akan merusak hubungan di antara kalian semua, itu akan mempengaruhi reputasi akademi juga. Tanda seru. Hanya untuk ini, dia rela memikul beban dicap sebagai sampah. Semakin banyak kepala klan Wang Hong merenungkan masalah ini, semakin dia memahami dan menyadari situasi tersebut. Tidakkah kamu melihat bagaimana Zhang Laoshi ragu-ragu beberapa saat yang lalu untuk mengungkapkan kebenaran? Jika bukan karena dia dipaksa ke sudut, dia mungkin akan menyembunyikan rahasia ini jauh di dalam hatinya selama sisa hidupnya. Bahkan jika dia disalahpahami oleh orang lain, dia akan menanggung beban ini secara diam-diam di dalam. Sebenarnya, terlepas dari semua upaya Anda untuk menindasnya, yang dia lakukan hanyalah menunjukkan kultivasinya tanpa menjelaskan apapun. Kami bahkan harus menebak detail dari apa yang terjadi. Apa itu panutan yang patut diteladani? Ini, apa itu guru yang non-materialistis dan mulia? Ini, begitu masalah bias akademi menyebar, semua orang akan mulai meragukan keaslian hasil ujian kualifikasi guru akademi, dan ketidakpastian akan dilemparkan pada kemampuan guru lain untuk mengajar. Kalau begitu, akademi akan jatuh ke dalam kekacauan. Dia lebih suka disalahpahami oleh orang lain dan menanggung bebannya sendiri dalam diam daripada membicarakannya. Kemurahan hati dan ketidakkegoisan ini. Seorang tetua dari klan Wang menjadi semakin gelisah saat dia berbicara. Memikirkan bahwa akan ada guru yang begitu mulia di dunia. Sungguh menggelikan bahwa kami bahkan berpikir bahwa dia tidak mampu melakukan apapun, dan bahwa dia adalah sampah yang tidak berguna. Saat mereka berbicara, mata orang banyak yang marah berbalik ke arah penatua Sang Chen. Lihat dia, lalu lihat dirimu sendiri. Anda berdua adalah guru, tetapi mengapa ada kesenjangan antara perilaku Anda berdua? Zhang Laoshi menghargai persahabatan dan dia lebih suka menerima semua penghinaan sendiri daripada mengkhianati rekan-rekannya sendiri. Namun kalian semua. Sang Chen akan menjadi hiruk-pikuk. Astaga, apa yang terjadi? Hasil pemalsuan apa? Apa nilai persahabatan? Anda memang dunia Zenki sebelumnya, dan kertas tulisan Anda berantakan. Tidak mendapat nilai sama sekali adalah hal yang normal mengingat standar itu, saya sendiri yang meninjau makalah itu sendiri, jadi tidak mungkin terjadi kesalahan. Bagaimana itu berubah menjadi saya menindas Anda? Zhang Xuan, Anda benar-benar tercela. Saya berani Anda untuk mengklarifikasi semuanya.
Penatua Sang Chen hanya merasakan seteguk darah segar berputar-putar di mulutnya, siap menyembur keluar kapan saja. Zhang Xuan terkejut saat melihat keributan seperti itu terjadi. Sebenarnya yang ingin saya katakan adalah bahwa Biro Pendidikan melakukan kesalahan saat menandai ujian, mengapa situasinya menjadi tidak terkendali. Semua imajinasi Anda terlalu liar. Namun, batuk-batuk, saya suka bagaimana keadaannya. Setidaknya harus ada alasan bagiku untuk menindasnya. Sebagai kepala Biro Pendidikan, seorang penatua akademi, tidak ada alasan bagiku untuk menindas seorang guru tingkat rendah. Petik 2. Seperti yang diharapkan dari kepala Biro Pendidikan, Penatua Sang Chen dengan cepat menemukan ketidaksesuaian dalam situasi tersebut. Selalu ada motif dan alasan di balik setiap tindakan. Mengingat identitasnya yang terhormat, tidak ada alasan baginya untuk bersekongkol melawan guru biasa. Apakah ada lagi yang perlu dikatakan tentang situasinya? Cucumu, Sang Bin, ingin membidik posisi guru bintang generasi muda, tetapi karena keberadaan Zhang Laoshi, yang memiliki tingkat kultivasi dan kultivasi yang luar biasa. Kemampuannya di usia yang begitu muda, dia tidak mungkin muncul sebagai pemenang atas dirinya. Jadi, untuk mencegah situasi seperti itu terjadi, kamu memutuskan untuk melenyapkan dia dari balapan. Petik 2. Orang yang berbicara kali ini adalah Penatua Mo. Semakin banyak dia berbicara, semakin marah dia, sampai-sampai janggutnya dihembuskan ke udara oleh napasnya. Saya mungkin tidak memiliki bukti nyata tentang kejadian ini, tetapi saya telah melihat situasi hari ini dari awal hingga akhir. Pencerahan akan diadili, taruhan dan penindasan, Sang Chen, Anda memang luar biasa. Untuk berpikir bahwa aku berteman denganmu selama bertahun-tahun, aku, Mo Xiang, pasti benar-benar buta. Penatua Mo memandang tindakan jahat dan penjahat dengan jijik. Karena kata-kata pihak lain, dia melakukan perjalanan ke sini hari ini untuk membersihkan sampah dari lingkaran pengajaran. Namun, yang dia lihat hanyalah Penatua Sang menggunakan segala macam metode untuk menindas Zhang Xuan Laoshi. Di sisi lain, Zhang Laoshi terus menggunakan fakta untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Bukankah sudah jelas bahwa ada masalah di sini? Jika sebanyak ini saja tidak cukup untuk membuktikan apapun, bukankah itu berarti aku, Mo Xiang, buta? Saya juga bisa bersaksi bahwa saya melihat Penatua Sang Chen dengan sengaja menindas Zhang Laoshi dengan mata kepala sendiri. Agar dia melakukannya di depan kita, siapa yang tahu metode macam apa yang dia gunakan di belakang kita. Petik 2. Seseorang benar-benar tidak bisa menilai seseorang dari sampulnya. Untuk berpikir bahwa kepala Biro Pendidikan akan melakukan kekejaman seperti itu untuk cucunya. Dia adalah binatang buas. Saat Penatua Mo membuka mulutnya, banyak orang mulai berkicau, marah menggantikan Zhang Xuan. Petik 2, petik 2. Penatua Sang Chen merasa pusing dan dia hampir gila. Aku, benar-benar tidak menindasnya. Hanya saja dia menginjak-injak harga diriku hari ini, itu sebabnya aku menemukan masalah dengannya. Jika saya mengatakan bahwa saya tidak tahu banyak tentang dia sebelum hari ini, hanya saja standarnya sebagai guru tidak memadai, apakah Anda semua akan percaya padaku? Namun, menilai dari ekspresi marah semua orang, dia tahu bahwa tidak ada gunanya mencoba menjelaskan jalan keluarnya. Dia saat ini seolah-olah lumpur telah jatuh ke celananya, itu adalah kotoran terlepas dari apakah itu benar atau tidak. Berbalik untuk melihat orang yang memulai semua ini, Zhang Xuan, tangannya masih di belakang punggungnya dan ekspresi meratap menutupi wajahnya, seolah-olah dia tidak mau mengungkapkan rahasia ini. Persetan Anda tidak mau. Ini semua karena omong kosongmu. Anda adalah orang yang tidak mampu dan mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru. Mengapa tiba-tiba berubah menjadi Biro Pendidikan kami memalsukan hasil Anda dan saya menindas Anda? Bagaimana insiden ini, dengan cara apapun, terkait dengan saya atau Biro Pendidikan? Tidak dapat menahannya lagi, darah segar yang mengalir di dadanya menyembur keluar. Untuk berpikir bahwa kamu masih harus pipi untuk muntah darah setelah melakukan tindakan memalukan seperti itu. Jika itu aku akan lama membenturkan kepalaku ke pilar untuk bunuh diri. Petik 2. Betapa tak tahu malu. Bagaimana orang sepertimu menjadi kepala Biro Pendidikan Akademi Hongtian? Belum lagi, dia adalah seorang penatua. Ada masalah dengan karakternya, saya pikir kita harus mencabut lisensi mengajarnya. Setelah melihatnya memuntahkan darah, tidak hanya tidak ada yang bersimpati padanya, kata-kata mereka semakin keras. Bagaimana ini bisa terjadi? Sang Bin dan Cao Xiong tercengang. Beberapa saat yang lalu, tiket kemenangan ada di tangan mereka dan mereka akan meraih kemenangan. Bagaimana situasinya bisa terbalik begitu tiba-tiba? Apa yang terjadi? Setelah menyemburkan seteguk darah, Penatua Sang Chen merasa lebih nyaman dan kepalanya juga bersih. Dia menatap sekeliling dan tangannya gemetar. Kemudian, memandang Zhang Xuan dengan kebencian yang tak terselubung, dia berkata, saya tidak dapat membuktikan diri atas klaim bahwa Anda mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru adalah penindasan di pihak saya. Namun, bagaimana dengan siswa yang mengamuk?
Ini terjadi di kelasmu, bagaimana kamu akan menjelaskannya? Anda mungkin memiliki jutaan alasan dan alasan, tetapi seorang siswa yang mengamuk di kelas Anda adalah kebenaran yang tak terbantahkan. Mari kita lihat bagaimana Anda akan menjelaskannya. Gedeng, jantung Zhang Xuan berdetak. Babak 76, siswa yang mengamuk. Kultivasi siswa yang mengamuk adalah sesuatu yang sudah terjadi dan tidak dapat diubah. Tidak peduli seberapa banyak Anda mencoba untuk berdebat sebaliknya, tidak peduli seberapa fasih lidah Anda, semuanya sia-sia. Penatua Sang Chen tahu bahwa tidak ada yang akan mempercayainya, tidak peduli seberapa keras dia mencoba menjelaskan insiden itu dengan ujian kualifikasi guru. Bahkan jika dia yang membuat makalah, orang lain hanya akan menuduhnya memalsukan surat kabar juga. Karena itu, dia memutuskan untuk menyingkirkan seluruh masalah ini untuk saat ini. Zhang Xuan tidak tahu bagaimana menanggapi kata-katanya. Apakah kamu mencoba untuk menyangkal insiden itu? Baiyu Laoshi, pergi dan undang Zhao Yanfeng dari ruang kelas Lu Sun Laoshi. Kata tetua Sang Chen. Zhou Baiyu adalah guru yang bertugas sedangkan Zhao Yanfeng adalah siswa yang kultivasinya didorong mengamuk oleh Zhang Xuan sebelumnya. Bagaimana murid ini bisa masuk ke kelas Lu Sun Laoshi? Setelah mendengar pengaturan Sang Chen, semua orang menatapnya dengan bingung, bahkan Zhang Xuan memasang wajah bingung. Berdasarkan ingatan dirinya sebelumnya, sejak kultivasi orang itu mengamuk, dia belum pernah ke kelasnya. Karena dirinya yang sebelumnya terlalu malu untuk menyelidiki masalah ini, dia tidak tahu bahwa dia telah pergi ke kelas Lu Sun Laoshi. Selain itu, siapa Lu Sun Laoshi? Guru bintang nomor 1 Akademi Hongtian. Bahkan Penatua Mo telah mengatakan bahwa ada kemungkinan besar dia menjadi Associate Master Teacher di masa depan. Ada banyak siswa yang ingin berada di bawah pengawasannya, jadi mengapa dia memilih seseorang yang kultivasinya pernah mengamuk sebagai muridnya? Saat mengamuk, fundamental Zhao Yanfeng rusak dan awalnya, dia berniat untuk mundur dari akademi. Namun, dia diperhatikan oleh Lu Sun Laoshi dan akhirnya, dia diterima sebagai muridnya. Setelah beberapa bulan bimbingan dan perawatan, tidak hanya kerusakan yang dia derita dari mengamuk hilang, kultivasinya juga telah mencapai puncak ranah Fighter 1 dan Juxi, siap untuk menerobos kapan saja. Petik 2. Kata tetua Sang Chen. Diterima sebagai murid Lu Sun Laoshi. Keberuntungannya terlalu bagus. Untuk dapat menghilangkan kerusakan yang dideritanya karena mengamuk dalam waktu singkat, bahkan mendorong peningkatan level kultivasinya, Lu Sun Laoshi memang luar biasa. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Penatua Sang, kerumunan itu tercengang. Mengamuk menciptakan kerusakan besar pada seorang kultivator, dan sangat mudah bagi fundamental seseorang untuk dihancurkan di tengah-tengahnya. Kultivasi itu seperti membangun rumah, jika dasar-dasarnya tidak ada, sulit bagi bangunan itu untuk berdiri tinggi. Untuk dapat mengobati kerusakan yang diderita seorang siswa dari kultivasinya yang mengamuk begitu cepat dan bahkan menariknya ke puncak dunia Juxi, Lu Sun Laoshi ini memang sehebat rumor yang mengatakannya. Tidak lama kemudian, guru yang bertugas, Baiyu Laoshi, kembali dengan seorang siswa di belakangnya. Sekitar 16 hingga 17 tahun, dia memiliki tubuh yang ramping, tetapi mata yang bersemangat. Ini adalah siswa sial yang diajari oleh dirinya yang sebelumnya, Zhao Yanfeng. Penatua Sang. Berjalan lurus ke Penatua Sang saat memasuki ruangan, dia bingung melihat begitu banyak orang di sini. Zhao Yanfeng. Apakah kamu mengenali orang ini? Penatua Sang menunjuk Zhang Xuan. Zhao Yanfeng berbalik dan memperhatikan Zhang Xuan. Wajahnya yang tenang segera menjadi gelisah. Tanpa sadar, dia mengepalkan tinjunya dengan erat, seolah berusaha menekan amarah di hatinya. Dia adalah guruku sebelumnya, Zhang Xuan. Kata-kata ini tampaknya telah diperas melalui gigi terkatup. Melalui tindakannya, jelas terlihat bahwa dia masih menyimpan kebencian besar terhadap Zhang Xuan. Namun, itu sudah diduga. Ketika seorang siswa belajar dari seorang guru, dia menaruh kepercayaannya kepadanya tanpa syarat. Itu sama dengan mempercayakan nasibnya sebagai seorang kultivator ke tangannya. Jika guru tidak bertanggung jawab untuknya, itu sama dengan menghancurkan seluruh masa depan muridnya. Diri sebelumnya menyebabkan kultivasi pihak lain mengamuk, hampir menghancurkan masa depannya sebagai seorang kultivator. Ini membuat Zhao Yanfeng sangat memusuhi dia. Jika bukan karena posisinya sebagai guru, dia mungkin sudah bergerak padanya. Aku pernah mendengar bahwa dia pernah membuatmu mengamuk. Benarkah itu? Petik 2. Melihat Zhao Yanfeng berperilaku sedemikian rupa, kegembiraan muncul di benak Penatua Sang saat dia terus menanyainya. Itu benar. Jika bukan karena Lu Sun Laoshi menyelamatkanku, aku mungkin sudah menjadi lumpuh. Zhang Yanfeng berkata, bagus. Setelah mendengar konfirmasinya, Penatua Sang tidak terus mengajukan pertanyaan kepadanya. Sebagai gantinya, dia berbalik untuk melihat Penatua Mo dan Huang Yu dengan ekspresi buas. Rekan guru-guru Huang, Penatua Mo, Anda seharusnya mendengar percakapan itu. Jangan menyentuh masalah ujian kualifikasi guru terlebih dahulu. Saya percaya itu hari, kebenaran dari kejadian itu akan terungkap. Sebaliknya, mari kita sentuh masalah dia yang menyebabkan kultivasi muridnya mengamuk.
Korban ada di sini, dan jika Anda semua ragu, Anda semua dapat terus bertanya, dia. Meskipun seorang guru, dia menyakiti muridnya sendiri. Hal ini dengan sendirinya menjadi dasar pencabutan izin mengajarnya. Petik 2. R. Huang Yu dan Penatua Mo saling memandang dengan alis yang terjalin erat. Apa yang dikatakan pihak lain itu benar. Tanggung jawab seorang guru adalah untuk mengklarifikasi keraguan dan memimpin murid-muridnya ke jalan yang benar. Menyebabkan kultivasi siswa mengamuk adalah salah satu tabu terbesar yang bisa dilakukan seorang guru. Bahkan jika mereka ingin membantu Zhang Laoshi, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Zhang Laoshi, apa lagi yang harus kamu katakan untuk dirimu sendiri? Jika kamu merasa marah, kamu dapat memperdebatkan jalan keluarmu. Namun, kamu harus melewati Zhao Yanfeng ini terlebih dahulu. Petik 2. Melihat mereka berdua tetap diam, Penatua Sang Chen akhirnya merasa seolah-olah dia telah membalas penghinaan yang telah menyebabkan Zhang Xuan kembali kepadanya. Dia berbalik untuk menatapnya dengan sinis. Jadi bagaimana jika Anda kuat? Jadi bagaimana jika Anda telah memenangkan pencerahan will trial? Selama kelemahan ini tetap ada pada Anda akan kehilangan lisensi mengajar Anda. Tanpa jimat itu untuk melindungimu, aku akan bisa melakukan sesukaku denganmu. Bahkan jika aku membunuhmu, tidak ada yang akan mengatakan apa-apa. Penatua Sang Chen telah membawa korban, dan korban sudah memastikan kebenarannya. Mata orang banyak berkumpul ke Zhang Xuan untuk melihat bagaimana dia akan merespon. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa dia akan mencoba menjelaskan situasi dan alasan di balik kejadian itu, pemuda itu hanya mengangkat bahu dan berkata, marah. Apa yang membuat saya merasa marah? Memang benar bahwa saya menyebabkan kultivasinya mengamuk. Saya tahu bahwa Anda akan mencoba untuk memperdebatkan jalan keluar Anda. Namun, Zhao Yanfeng akan menceritakan kejadian itu dengan jelas. Penatua Sang Chen berpikir bahwa pihak lain akan mencoba membela diri, jadi dia siap untuk membantahnya. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba menyadari dan menatap Zhang Xuan dengan tak percaya. Kau mengakuinya. Ini, tak kusangka kau akan mengakuinya begitu saja. Mungkinkah dia telah menyiapkan sesuatu di balik lengan bajunya? Dia sudah takut pada pihak lain pada saat ini. Setelah ditampar wajahnya secara berurutan, sudah ada trauma di benaknya. Tentu saja saya akan mengakuinya. Lagi pula, mengapa saya tidak mengakui sesuatu yang telah saya lakukan? Zhang Xuan mengangguk. Menyebabkan kultivasi seorang siswa mengamuk adalah perbuatan dari dirinya yang sebelumnya, tidak mungkin baginya untuk memperdebatkan jalan keluarnya. Daripada membuang-buang waktu berdebat tentang hal itu di sini, lebih baik dia keluar saja. Ini, kerumunan tercengang. Pengakuannya berarti bahwa semua yang dikatakan adalah fakta. Jika demikian, persekutuan guru akan dapat menetapkan kasus ini dan mencabut izin mengajarnya. Selain itu, membuat kultivasi siswa mengamuk bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Untuk membicarakannya dengan berani, dari mana kepercayaan diri Anda berasal? Bagus bahwa kamu telah mengakuinya. Associate Master Teacher Huang, Elder Mo, kalian berdua seharusnya mendengarnya. Sebagai seorang guru, dia tidak hanya merasa tidak menyesal menyebabkan seorang siswa mengamuk, dia bahkan berbicara tentang hal itu dengan sangat berani. Orang seperti itu tidak layak menjadi seorang guru. Sang Chen meraung, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Zhang Xuan melangkah maju dan melambaikan tangannya. Cukup, seberapa besar masalah ini bagi Anda untuk terus mengoceh tentang hal itu? Anda sudah lanjut usia, namun Anda masih bersemangat untuk urusan kecil dengan begitu mudah. Apakah kamu tidak khawatir bahwa hatimu mungkin tidak dapat menerimanya, menyebabkan kamu mati begitu saja? Petik 2. Kamu, Penatua Sang Chen terhuyung. Anda adalah orang yang mudah bersemangat, seluruh keluarga sialan Anda menjadi bersemangat dengan mudah. Zhao Yanfeng, kamu telah belajar di bawah Lu Xun Laoshi. Kamu seharusnya meningkat pesat. Ayo, tunjukkan rutinitas pukulanmu. Tidak dapat diganggu dengan tetua Sang yang marah, Zhang Xuan mengalihkan pandangannya ke arah pemuda itu. Bab 77, Meridian tersegel bawaan. Tampilkan rutinitas pukulannya. Setelah mendengar kata-kata Zhang Xuan, semua orang menjadi tercengang. Semua orang khawatir tentang Anda yang menyebabkan kultivasi siswa mengamuk, namun disinilah Anda, mencoba membuatnya melakukan rutinitas pukulan. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Ekspresi aneh muncul di wajah Elder Sang Chen. Rutinitas meninju. Kami sedang menyelidiki masalah Anda membuat kultivasi siswa Anda mengamuk, tidak bisakah Anda mengubah topik? Batuk-batuk, Tuan Zhang, saya pikir akan lebih baik bagi Anda untuk menjelaskan detail di balik dia mengamuk. Mungkin, ajaran Anda mungkin tidak salah, dan, itu karena beberapa alasan lain. Petik 2. Huang Yu tidak bisa membantu, tetapi untuk mengingatkannya akan hal itu. Ada banyak kemungkinan alasan di balik kultivasi seseorang yang mengamuk. Bisa jadi karena kesalahan bimbingan guru, atau siswa yang salah memahami ajaran gurunya dan berkultivasi dengan metode yang salah. Jika itu yang terakhir, guru itu masih ikut bertanggung jawab atas insiden itu,
tetapi itu tidak akan sampai pada hukuman yang seberat mencabut izin mengajarnya. Guru ini di sini, saat itu, saya berkultivasi berdasarkan metode yang diberikan Zhang Laoshi kepada saya tanpa mengubah sedikit pun. Pada akhirnya, kultivasi saya masih mengamuk. Setelah itu, ketika saya berkonsultasi dengan Lu Xun Laoshi tentang hal itu, dia berkata bahwa metode kultivasi salah dan kultivasi seseorang pasti akan mengamuk jika seseorang berkultivasi sesuai dengan itu. Petik 2. Sadar akan pikirannya, kata Zhao Yanfeng. Dia masih membawa kebencian yang mendalam terhadap Zhang Xuan. Mengetahui bahwa ini adalah kesempatan untuk mencabut izin mengajarnya, tidak mungkin dia akan membiarkannya lewat begitu saja. Tuan Zhang, setelah mendengar korban mengucapkan kata-kata seperti itu, tidak ada kemungkinan lain yang bisa dilakukan Huang Yu untuk membebaskannya dari kesalahan. Karena itu, dia hanya bisa melihat ke arahnya tanpa daya. Coba lakukan rutinitas meninju. Coba saya lihat apakah Anda sudah membaik. Mengabaikan bujukan pihak lain, Zhang Xuan terus menatap pemuda itu. Lakukan seperti yang dikatakan Zhang Laoshi, coba lakukan rutinitas meninju terlebih dahulu. Atas desakannya, meskipun Huang Yu bingung dengan apa yang dia coba lakukan, dia masih berbalik untuk menginstruksikan Zhao Yanfeng demikian. Iya, dia mungkin tidak tahu identitas Huang Yu, tetapi menilai dari bagaimana tetua Sang Chen yang hormat memperlakukannya, Zhao Yanfeng tidak berani melanggar instruksinya. Mengangguk kepalanya, dia berjalan ke tengah aula. Angin bersiul bersama dengan tinjunya yang kuat. Orang itu mungkin masih muda, tetapi kontrol atas kekuatannya tidak buruk dan dia juga mahir dalam teknik bertarungnya. Dia bisa dianggap sebagai tunas yang baik. Tidak buruk, sepertinya Lu Xun Laoshi benar-benar telah membebaskannya dari kerusakan yang dideritanya saat dia mengamuk. Petik 2. Benar-benar tidak buruk baginya untuk memiliki tingkat kekuatan ini pada usia seperti itu. Sebagian besar dari mereka yang berada di ruangan itu ahli dalam kultivasi. Setelah melihat pukulan Zhao Yanfeng, mereka mengangguk setuju. Penatua Sang Chen diam-diam melirik Zhang Xuan. Karena Zhang Xuan adalah orang yang menginstruksikan Zhao Yanfeng untuk melakukan rutinitas pukulannya, dia berpikir bahwa dia akan dengan hati-hati menganalisis rutinitas pukulannya, untuk menemukan alasan untuk dirinya sendiri. Namun, orang ini telah menutup matanya, dan ekspresi tenang muncul di wajahnya. Apa yang dia lakukan? Tanda tanya muncul di kepala penatua Sang Chen. Tidak mungkin orang ini tahu bahwa dia tidak akan dapat menemukan bukti atau alasan untuk membebaskan dirinya dari kesalahan dan menjadi gila. Apa ini cukup? Petik 2. Sangat cepat, rutinitas meninju berakhir. Setelah melihat bahwa Zhang Laoshi yang dia benci menutup matanya, bahkan tidak melihat rutinitas meninjunya, Zhao Yanfeng hampir meledak dari akumulasi kemarahan saat dia meludahkan kata-kata ini dengan gigi terkatup. Zhang Xuan membuka matanya. Baiklah, mari kita berhenti membuang-buang waktu. Karena Anda telah mengakui menyebabkan kultivasi Zhao Yanfeng mengamuk dengan bimbingan Anda, dan dia sendiri dapat bersaksi untuk itu, lalu mengapa Anda tidak mengakui kejahatan Anda saja? Dengan cara ini, kita bisa melewatkan banyak masalah. Takut situasinya akan serba salah semakin lama ini berlarut-larut, katanya. Tenang, Zhang Xuan menyela kata-katanya, menyapu sekeliling dengan tatapannya, dia berkata, karena kalian semua tertarik mendengarkan penjelasanku, maka aku akan menjelaskan kejadian itu kepada kalian semua. Petik 2. Perhatian semua orang tersentak dan terfokus padanya, penasaran mendengar apa yang akan dia katakan. Bahkan Zhao Yanfeng tidak bisa menahan pandangannya. Sebenarnya, aku sengaja membuat kultivasinya mengamuk. Suara Zhang Xuan bergema di ruangan itu. Dengan sengaja, semua orang berdiri tercengang di tempat mereka. Lelucon macam apa ini? Tidak ada cara untuk kembali setelah Anda mengucapkan kata-kata seperti itu. Anda pasti akan dicabut izin mengajar Anda seperti ini. Penatua Sang Chen tidak menyangka bahwa orang di depannya, setelah melakukan begitu banyak tindakan misterius dan membingungkan, benar-benar akan mengakuinya dengan sangat berani, bahkan mengucapkan kata-katanya sedemikian rupa. Matanya memancarkan kegembiraan, bagus bahwa Anda telah mengakuinya. Sebagai seorang guru, dengan sengaja membimbing seorang siswa secara keliru dan menempatkannya dalam bahaya, Anda benar-benar telah melampaui apa yang seharusnya dilakukan seorang guru. Jika dia tidak melakukannya, lisensi mengajarnya dicabut, akan sulit untuk menenangkan massa yang marah. Guru Madya Huang, Penatua Mo, seharusnya tidak ada masalah kali ini kan? Petik 2. Huang Yu menatap Zhang Xuan tanpa daya. Penerimaannya meninggalkannya tanpa satu cara pun untuk membantunya. Saat dia hendak berbicara, dia melihat Zhao Yanfeng mengepalkan tinjunya erat-erat dan menggertakkan giginya. Dia memelototi Zhang Xuan dengan kebencian yang terpancar di matanya saat dia berkata, aku ingin tahu bagaimana aku menyinggung Zhang Laoshi, karena kamu merasa perlu mendorongku dari tebing. Petik 2. Saya adalah murid Anda, tetapi Anda dengan sengaja membimbing saya secara keliru, menyebabkan kultivasi saya mengamuk. Kebencian macam apa yang Anda miliki terhadap saya? Semua orang tampaknya memikirkan hal yang sama dan satu persatu, tatapan mereka beralih ke Zhang Xuan.
Kepala klan Wang Hong juga mulai merenungkan apakah putri dan putranya berada di bawah pengawasan guru ini adalah pilihan yang tepat. Jadi bagaimana jika teorinya mendalam dan dia mahir dalam mengajar orang lain? Bagaimana jika dia tiba-tiba marah dan dengan sengaja mengajari mereka secara keliru? Jika demikian, kehidupan anak-anaknya akan hancur. Seorang fighter satu dan mengamuk masih bisa diselamatkan. Namun, semakin maju kultivasi seseorang, semakin sulit untuk menyelamatkan mereka ketika kultivasi mereka mengamuk. Mengabaikan tatapan orang banyak, Zhang Xuan meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tatapan orang yang tidak dapat memahami dunia tercermin di matanya. Sambil mendesah, dia meratap, Sepertinya kamu belum mengerti. Memahami. Garis gelap muncul di wajah Zhao Yanfeng. Jika bukan karena kekuatannya yang lemah, dia akan berlari ke depan untuk memukulnya. Mengerti apa? Anda dengan sengaja membuat kultivasi saya mengamuk dan Anda masih mengharapkan saya untuk mengerti. Mengerti apa? Memahami kematian. Apakah tidak ada dari kalian yang benar-benar mengerti? Zhang Xuan memandang Huang Yu, Penatua Mo, dan orang banyak lainnya. Memahami. Satu kalimat membuat mereka berdua tercengang. Anda dengan sengaja membimbing seseorang secara keliru, apa yang Anda harapkan dari kami untuk memahaminya? Pahami, bagaimana Anda mempermainkan murid Anda sampai mati. Baiklah, karena tidak ada dari kalian yang tahu, maka izinkan saya untuk menjelaskannya. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Menyapu wajah orang banyak, dia berkata, saya ingin tahu apakah ada di antara Anda yang pernah mendengar tentang fisik yang dikenal sebagai meridian tertutup bawaan. Petik 2. Meridian tersegel bawaan. Huang Yu mengerutkan kening. Kemudian, mengingat sesuatu, dia berkata, aku pernah mendengarnya. Ini bukan tipe tubuh bawaan, tapi tipe kecacatan. Mereka yang memiliki tipe fisik ini memiliki banyak titik penyempitan di sepanjang meridiannya. Seolah sungai diblokir oleh lumpur dan lumpur, Zenqi tidak dapat mengalir melalui mereka dengan mudah. Bahkan jika seseorang mampu berkultivasi, akan ada batasan untuk pencapaian mereka. Petarung satu dan biasanya menjadi batas atas mereka, dan pejuang dua dan adalah tujuan yang mustahil bagi mereka. Petik 2. Mendengar penjelasan ini, kerumunan menganggukkan kepala. Meridian tersegel bawaan mungkin merupakan kondisi fisik yang langka, tetapi ada beberapa kasus. Sebagai guru dan pemimpin faksi yang kuat, kebanyakan dari mereka telah mendengar tentang fisik seperti itu. Zhang Laoshi berbicara tentang meridian tertutup bawaan, mungkinkah? Mo Xiang Laoshi tiba-tiba memikirkan sesuatu dan dia berbalik untuk melihat Zhang Xuan dengan mata melebar. Memang, Zhao Yanfeng memiliki fisik seperti ini. Zhang Xuan mengangguk. Aku memiliki meridian tersegel bawaan. Zhao Yanfeng tidak bisa mempercayainya. Itu tidak mungkin, saya tidak pernah merasa terbelenggu ketika saya berkultivasi, jadi bagaimana saya bisa menderita dengan meridian tersegel bawaan? Petik 2. Tidak pernah merasa terbelenggu. Zhang Xuan melihat ke atas dengan senyum penuh arti di wajahnya. Kalau begitu, izinkan saya bertanya kepada Anda, sebelum Anda berkultivasi mengamuk, apakah Anda merasa sesak napas ketika Anda berkultivasi di masa lalu? Setiap kali Anda mengumpulkan energi spiritual, apakah Anda merasa seolah-olah seluruh tubuh Anda terpotong? Bagaimana kau tahu? Awalnya, Zhao Yanfeng tidak mengindahkan kata-kata Zhang Xuan, berpikir bahwa dia hanya mengatakan omong kosong. Namun, setelah mendengar bagian terakhir dari kata-katanya, matanya menyipit dan tubuhnya membeku. Bab 78, aku akan membuatmu menerobos dalam 1 jam. Kata-kata yang dibicarakan pihak lain sepenuhnya benar. Sebelum kultivasinya mengamuk, dia memang menemui masalah seperti itu. Mengumpulkan energi spiritual adalah tugas yang sangat sulit baginya, dan dia akan merasakan sakit seolah-olah tubuhnya terkoyak. Selama ini, dia pikir itu karena dia berkultivasi dengan cara yang salah. Mungkinkah itu benar-benar karena dia memiliki meridian tersegel bawaan? Dikatakan bahwa seseorang yang memiliki meridian tersegel bawaan akan merasa seolah-olah meridian mereka dibelenggu, menyebabkan penyumbatan pada pernapasan mereka. Jika seseorang mencoba berkultivasi dengan paksa, itu akan menimbulkan rasa sakit seolah-olah tubuh mereka sedang dicabik-cabik. Pernapasan ini mungkin mengacu pada tubuh mereka. Namun, dia tidak pernah menceritakannya kepada siapapun, bahkan kepada Zhang Xuan ketika dia masih menjadi muridnya. Faktanya, bahkan orang tuanya tidak menyadarinya, jadi bagaimana dia mengetahuinya? Setelah melihat ekspresi Zhao Yanfeng, semua orang bergidik. Mungkinkah apa yang dia katakan itu benar? Berhentilah memaksakan logika di sini. Jadi bagaimana jika Zhao Yanfeng memiliki fisik meridian tersegel bawaan? Apa hubungannya dengan kultivasinya yang mengamuk? Penatua Sang Chen mendengus. Meridian tersegel bawaan adalah cacat yang dibawa sejak lahir. Tidak ada cara untuk menyembuhkannya dan mereka yang memiliki masalah seperti itu ditakdirkan untuk tidak dapat berkultivasi. Bahkan jika Zhao Yanfeng memiliki masalah seperti ini, dia hanya akan kekurangan potensi untuk menjadi ahli paling banyak. Tidak perlu dengan sengaja membuat kultivasinya mengamuk. Kamu pikir itu tidak ada hubungannya dengan itu?
Zhang Xuan terkekeh pelan. Kalau begitu, izinkan saya bertanya, apa gejala kultivasi seseorang mengamuk? Petik 2. Mengamuk. Energi internal seseorang akan mengamuk dan menjadi tidak terkendali, menyebabkan seseorang kehilangan kesadaran dirinya dan masuk ke dalam kondisi gila. Pada titik ini, Penatua Sang Chen berhenti tiba-tiba. Matanya melebar menjadi lingkaran sempurna dengan tak percaya. Tidak mungkin itu, kamu mencoba menggunakan gejala mengamuk untuk menerobos penyempitan di meridiannya untuk menghilangkan meridian tersegel bawaannya. Petik 2. Bagaimana ini mungkin? Dia bukan satu-satunya yang sampai pada kesimpulan ini. Yang lain juga memikirkannya dan mulut mereka terbuka lebar karena terkejut. Ketika seseorang mengamuk, energi di dalam tubuh mereka menjadi tidak terkendali. Memang benar bahwa seseorang mampu mengeksekusi kekuatan beberapa kali melebihi kemampuan biasanya, tapi, itu adalah keadaan kacau, mudah bagi kultivasi seseorang untuk benar-benar lumpuh. Tidak ada yang mencobanya, dan tidak ada yang berani. Untuk benar-benar mencoba menggunakan mengamuk sebagai sarana untuk mengatasi meridian tersegel bawaan, apakah kamu nyata? Jika itu benar, maka Anda terlalu berani. Gagasan seperti itu akan merevolusi seluruh dunia kultivasi. Memang, Zhang Xuan mengangguk. Kemudian, dia menoleh ke Zhao Yanfeng dan bertanya, izinkan saya bertanya kepada Anda, sejak kultivasi Anda mengamuk, apakah Anda merasakan sensasi tubuh Anda terkoyak setiap kali Anda berkultivasi? Petik 2. Ini, tubuh Zhao Yanfeng bergetar kaku. Dengan suara bergetar, dia menjawab, aku belum. Saat itu, dia merasakan sakit yang hebat setiap kali dia berkultivasi, seolah-olah tubuhnya akan meledak. Namun, setelah dia mengamuk, dia tidak pernah merasakan sensasi seperti itu lagi. Sebelumnya, dia menghubungkannya dengan bimbingan Lu Sun Laoshi. Mungkinkah itu benar-benar terjadi? Saat mengamuk, energi internal seseorang yang mengalir melalui tubuhnya akan sangat ganas, memungkinkan mereka untuk mengerahkan kekuatan melebihi apa yang biasanya mereka mampu. Meskipun tidak mampu menyelesaikan meridian tersegel bawaan, itu dapat meringankan situasi, membiarkan energi spiritual seseorang mengalir. Saat itu, ketika saya menyebabkan kultivasi Anda mengamuk, saya mencoba untuk memecahkan masalah tersembunyi di dalam tubuh Anda. Awalnya, saya telah menyiapkan beberapa langkah sesudahnya untuk memungkinkan kultivasi Anda berjalan lebih lancar, sehingga Anda akan dapat mencapai ketinggian yang lebih tinggi. Namun, Anda tidak hanya pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal kepada saya, Anda bahkan memandang saya dengan permusuhan. Pada titik ini, Zhang Xuan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kesendirian tercermin dalam tatapannya. Sejak Zhao Yanfeng terbangun dari keadaan mengamuk, dia belum pernah mengunjungi kelas Zhang Xuan. Meski begitu, dia memperlakukannya sebagai musuh bebuyutannya, menyebarkan desas-desus jahat tentang dia di mana-mana. Bahkan jika Zhang Xuan mencarinya, yang terakhir tidak akan mempercayainya. Melihat ekspresi Zhang Laoshi, semua orang hampir bisa merasakan beban dan rasa sakit yang dia rasakan di dalam hatinya. Namun, di bawah tekanan seperti itu, dia tidak mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Sebaliknya, dia memanggulnya diam-diam, menanggung ejekan orang lain. Dalam sekejap, sosok Zhang Xuan tumbuh besar-besaran di hati mereka. Sampah, bagaimana mungkin? Selain itu, bahkan jika itu benar, jika kamu menjelaskan situasinya dengan jelas sebelumnya, Zhao Yanfeng tidak akan pergi. Penatua Sang Chen mengertakkan gigi. Jika seseorang mampu mengendalikan prosesnya, maka itu tidak akan disebut mengamuk. Jika saya harus memberitahunya sebelumnya, mengingat karakter Zhao Yanfeng yang menakutkan, apakah menurut Anda dia akan bersedia mengambil risiko? Zhang Xuan mengayunkan lengan bajunya. Seseorang akan menjadi tidak terkendali saat mengamuk. Jika seseorang tahu bahwa mereka akan mengamuk selama kultivasi mereka, mereka akan mulai merasa takut dan meringkuk darinya secara tidak sadar, sehingga sulit bagi mereka untuk berhasil mengamuk. Tidak peduli seberapa baik kamu mengatakannya, kamu tidak dapat membuktikan bahwa dia mengamuk telah menyelesaikan masalah tubuh tersegel bawaannya. Bagaimanapun, aku tidak percaya kata-katamu. Petik 2. Setelah ragu-ragu sejenak, Penatua Sang Chen mendengus. Saya tahu bahwa kejadian ini terlalu tidak lazim dan mengejutkan, tetapi tidak masalah apakah Anda semua percaya atau tidak. Zhang Xuan berbalik untuk melihat Zhao Yanfeng. Aku baru saja melihatnya dan kamu telah mencapai puncak ranah Fighter 1 dan Juxi. Kamu hanya selangkah lagi untuk menerobos. Jika kamu berlatih secara normal, menurutmu berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk penerobosan? 6 bulan. Lu Laoshi memberitahuku bahwa jika aku berusaha, dalam waktu setengah tahun, adalah mungkin bagiku untuk masuk ke alam Fighter 2 dan Dantian. Petik 2. Dia masih agak ragu dengan kata-kata Zhang Laoshi ini, tetapi nada suaranya menjadi jauh lebih hormat dan dia menjawab pertanyaannya dengan serius. Mo Laoshi dan kepala klan Wang Hong mengangguk setuju. Mereka telah melihat Zhao Yanfeng melakukan rutinitas meninju sebelumnya juga. Berdasarkan pengalaman mereka, mereka dapat mengatakan bahwa penilaian Lu Sun Laoshi itu akurat. Bakat Zhao Yanfeng hanya dapat dianggap sebagai rata-rata dan untuk dapat menerobos dalam waktu setengah tahun dapat dianggap sebagai kemajuan yang baik.
Setengah tahun. Tidak perlu untuk itu. Aku bisa membantumu menerobos dalam waktu 1 jam. Zhang Xuan melihat ke atas. 1 jam. Bagaimana mungkin? Petik 2. Sulit untuk mengatakan apakah dia bahkan mampu menerobos dalam waktu setengah tahun, dan kamu berkata untuk membantunya menerobos dalam 1 jam. Ini, mendengar kata-kata Zhang Xuan, semua orang menjadi gila. Tak satu pun dari mereka berani mempercayai kata-katanya. Berkultivasi, tidak seperti makan atau minum, tidak dapat memuaskan satu persatu. Itu harus dilakukan satu langkah pada satu waktu. Seseorang hanya dapat maju setelah akumulasi yang tak terhitung jumlahnya dari waktu ke waktu. Bahkan untuk Zhao Yanfeng, yang sudah menjadi Juxi Rilem 1 dan puncak, jika dia tidak mampu mengendalikan energi spiritual dengan baik, dia tidak dapat membuka dantiannya. Akumulasi ini adalah proses yang sangat lambat. Tanpa akumulasi pengalaman dari waktu ke waktu, mustahil baginya untuk berhasil. Namun, Zhang Xuan mengklaim bahwa dia dapat melakukannya dalam waktu 1 jam. Ini, bahkan jika Anda ingin membual, Anda tidak boleh membual tentang sesuatu yang sangat mustahil. Hati-hati dengan hidung Anda yang mencapai surga. Kenapa? Kalian semua tidak percaya padaku. Mengabaikan kerumunan yang terkejut, sudut mulut Zhang Xuan merayap ke atas saat dia terus menatap pemuda di depannya. Aku, Zhao Yanfeng ragu-ragu. Dia merasa bahwa apa yang dikatakan pihak lain tentang dia yang memiliki meridian tersegel bawaan adalah benar, tapi tentang membantunya menembus Fighter 1 dan dalam 1 jam, ini seperti mimpi baginya. Jika dia benar-benar mampu menembus Fighter 1 dan dalam waktu 1 jam, maka Zhang Laoshi ini benar-benar terlalu luar biasa. Itu juga berarti bahwa keputusannya untuk mendorong kultivasinya menjadi mengamuk untuk menerobos meridian tersegel bawaannya adalah sukses, serta keputusan yang benar. Lagi pula, mengapa seorang guru yang dapat membantu orang lain menembus alam kultivasi mereka dengan mudah berbohong tentang masalah kecil seperti itu? Karena dia bisa sampai pada kesimpulan ini, orang lain juga bisa. Masing-masing dari setiap tatapan mereka perlahan berkumpul ke Zhang Xuan. Aku tidak menyalahkanmu karena tidak percaya padaku. Bagaimanapun, kultivasimu telah mengamuk sekali setelah mendengarkan kata-kataku. Zhang Xuan mengayunkan tangannya dan ekspresi kasihan muncul di matanya. Namun, jika kamu melewati kesempatan ini, kamu perlu waktu setengah tahun, atau mungkin lebih lama lagi. Itu pilihanmu sendiri. Ini, Zhao Yanfeng berdiri di tempat dengan tangan terkepal. Setelah beberapa waktu, dia mengangkat kepalanya dan tekad bisa terlihat di matanya. Zhang Laoshi, aku ingin mencobanya.